bentuk seperti ini. Ya, ini kelas kosong, betul-betul belum ada isi. Oke. Nah, kelas di Moodle itu dia terdiri atas topik-topik. Kalau nanti dibuat dalam e-learningnya itu, topiknya akan sejumlah dengan isi RPS Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita kan normalnya kan memang 16 pertemuan ya. Itu nanti akan langsung tersusun sesuai dengan jumlah topik yang tersedia di sini. Ya, jadi kalau 16 katanya di RPS, maka 16 juga di sini. Kalau dari diskusi dengan LPTK kemarin, berkemungkinan nanti nama topiknya akan sesuai dengan apa namanya itu? Suaranya ada, Pak? Halo? Suara saya tidak ada? Ada. Ada kok, jelas kok. Jelas, Pak, jelas. Oh, oke. Itu bermasalah dengan Pak Gugun aja tuh. Jelas, Pak Dedi, jelas. Oke, siap Ada ya. yang putus-putus suaranya, Pak Dedi. Ya, selanjutkan dulu yang Bagian putus-putus jelas, ya. bagian tidak. Sebagian Tapi tidak apa-apa, jalan terus. putus-putus ya, enggak? Enggak, sini- bagus Pak Oke. Di Dedi. sini lancar, Pak. Di sini Ya. lancar. Baik, berarti kendala jaringan ya. Tergantung sinyal itu, tergantung Ya, sinyal. berganti-ganti sinyal. Kalau sinyal Masalah saya Pak atau sinyal Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nanti saya pelan-pelan, nanti kita ulangi lagi. Jadi begitu Bapak Ibu, begitu kelas kita sudah tersedia, maka isinya kosong, yang ada itu hanya topik. Ya. Nah, tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau dulu topik itu letaknya di atas di sini, tapi ini sekarang di kiri, itu tidak ada masalah. Nah, untuk menambahkan materi di sini, Pak Dedi, ya, ini kebetulan tampilannya kan pakai bahasa Inggris ya, Pak. Apakah ada sebaiknya yang menggunakan bahasa Indonesia? Karena yang saya setnya sebagai bahasa Indonesia. Nah, saya tidak masalah sih pakai bahasa Inggris, mungkin ada yang lain agak bermasalah. ya, bahasa bisa diganti, Pak. Jadi kan defaultnya itu bahasa Indonesia, ya, defaultnya bahasa Indonesia. Tapi kalau browser Bapak di setting ke bahasa Inggris, dia akan ngikut yang di setting. Kalau Bapak Ibu mau merubah, tinggal klik sini saja nih. Di apa? Halo? Gambar global. Kenapa berdengung? Oke, Pak Dedi. Echo. Ya, Pak Dedi, izin Ya. bertanya. Tadi Pak Dedi menjelaskan tentang RPS ya. Pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya, 16. Sementara nanti dalam perkembangannya, dalam mengajar itu barangkali ada RPS yang perlu direvisi gitu. Boleh enggak seperti itu? Pak Dedi, izin Pak Dedi. Semestinya Pak Dedi selesaikan dulu menjelaskannya, baru kita buka ruang tanya jawab gitu. Oke. Setuju. Ya, Pak Dedi selesaikan dulu penjelasannya. Pak Dedi. Setelah selesai penjelasannya, kita buka ruang tanya jawab. Ya, Jadi kalau ada kita yang mau bertanya, catat saja sekarang dulu, dicatat saja dulu. Ya, Nanti baik. buka ruang tanya jawab. Jadi biar Pak Dedi tidak terputus-putus penjelasannya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, baik. Lanjut Pak Dedi. Nah, baik, Lanjut, Pak Dedi. udahlah karena sudah terlanjur saya jawab dulu. Jadi kalau tadi bahasa, ini Bapak Ibu ini tinggal klik gambar globe di sini. Nah, Bapak Ibu pilihlah mau setting yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Nah, itu terserah pilihan Bapak preferensi masing-masing nanti karena bisa dirubahkan sesuai kebutuhan ya. Saya pakai bahasa Inggris saja lah. Yang kedua tentang RPS itu memang sebaiknya RPS itu sudah fix dari awal. Ya. Tapi lagi-lagi kan itu masalah teknis kan. Ya, silakan nanti dipertimbangkan apa baik buruknya gitu. Karena yang penting bagi si akad itu nanti pelaporannya ketika Bapak masukkan materinya ini, maka dia langsung terlaporkan di monitoring seperti itu, seperti yang Bapak laporkan itu aja. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Betul, jadi seperti kata Prof. Erinal tadi, itu mohon kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, itu di-save dulu. Nanti saya akan buka satu sesi per langkah itu nanti kita buka satu sesi pertanyaan. Tolong pertanyaannya disesuaikan dengan sesi itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang enggak sesuai dengan arahannya itu tadi, itu mohon ditahan dulu sampai dia muncul. Gitu. Karena dia pasti muncul, gitu kan? Oke. Nah, pertanyaan tadi yang terkait dengan SPADA itu kita tunda saja dulu. Pertanyaan yang berkaitan dengan SPADA Indonesia, apakah login segala macam itu nanti saja. Nah, sekarang kita fokus ke kelas kita dulu, ya. Baik, saya ulangi supaya tidak lupa. Pertama, ketika kita sudah masuk kelas, isinya ini memang masih kosong. Dan disinilah
peran kita sebagai dosen untuk menambahkan materi dan kegiatan pembelajaran. Nah, materi ini nanti terbagi menjadi topik-topik seperti ini. Ya, kalau RPS-nya tadi disebutkan 16 pertemuan, maka dia otomatis akan jadi 16 topik. Ya, nah topik ini Bapak Ibu bisa edit, bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara merubah topik? Nah, saya buka dulu sekarang di bagian paling atas kelas. Kalau Bapak Ibu jadi guru, itu ada tombol turn editing on, ya, atau hidupkan mode edit tombolnya, ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau sudah diklik nanti dia bisa langsung berubah menjadi bisa kita edit, ya, bisa kita edit. Oke. Nah, sekarang kata topik di sini ini kan otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu boleh rubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Caranya adalah klik tombol pensil sebelah kanan, ya, setiap topik itu ada. Nah, misalnya saya kasih tulisan misalnya minggu 1. Minggu ke-1. Topiknya adalah pendahuluan. Enter. Oke, saya ulangi supaya nangkap lagi. Di sebelah topik itu ada pena atau pensil, ya. Untuk mengedit kita klik seperti ini. Minggu ke-2, ya. Misalnya saya contohkan materinya adalah pembelajaran sinkron. Enter. Udah, begitu saja. Ya, maka dengan ini topik Bapak Ibu sudah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti kita belum tahu nih integrasinya bagaimana, tapi kemarin janjinya kalimat tujuan pembelajaran atau topik yang ada di RPS itu nanti langsung pindah ke topik sini. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu dimohon untuk merubah sendiri. Ya. Nah, kalau di tengah jalan misalnya ada perubahan materi itu, kalau menurut saya sih sebenarnya kan itu teknis saja, artinya abaikan saja. Karena kita kan misalnya ngajar satu modul, ternyata 1 minggu tidak selesai, merentang sampai 2 minggu, ya biarkan aja. Yang penting kan tujuan pembelajaran kita kan tetap tercapai sampai akhir. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sudah, lanjut. Lanjut, oke. Nah, di bagian, saya mundur sedikit, di bagian paling atas ini ada satu modul namanya announcement, ya. Announcement. Ini modul pengumuman. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat pengumuman, ini letaknya di sini, gitu ya. Jadi kalau setiap kita postkan sesuatu di situ, anak-anak tolong kumpulkan tugas tanggal sekian. Nah, itu nanti dia akan diumumkan ke seluruh email mahasiswa otomatis. Nah, kelompok yang ini dia tidak punya judul Bapak Ibu, ini namanya modul 0 atau topik 0. Dia memang tidak ada tujuannya adalah untuk mengisi materi inti kita. Jadi semacam pengantar untuk perkuliahan kita. Oke? Nah, apa yang Bapak Ibu bisa isi? Di sini Bapak Ibu disarankan mengisi RPS. Oke? Jadi satu poin minimum pertama yang harus kita isi di dalam modul kita ini adalah RPS. Jadi RPS kurang-kurangnya ada di situ. Oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini tidak ada judul, tapi kalau Bapak Ibu mau merubah judulnya, menambah judul, Bapak Ibu tinggal cari tombol edit sebelah kanan, ya, paling kanan betul yang atas, edit di sini. Kemudian ada tulisan edit section. Oke, kita klik. Nah, kemudian di sini ada custom. Ini kita centang Bapak Ibu karena kalau tidak custom dia umumnya dia defaultnya adalah general. Ya. Nah, kemudian customnya kita rubah. Jadi kita isi misalnya konten utama atau menu utama. Menu utama. Oke, kemudian simpan. Nah, maka dia akan berubah jadi menu utama. Ya. Nah, kalau saya tutup, matikan dulu editnya. Nah, inilah kira-kira tampilan dari topik-topik kita tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, saya hidupkan dulu kembali. Jadi tugas Bapak Ibu begitu kelasnya sudah siap untuk mengedit. Ini yang penting adalah Bapak Ibu mengedit nama judul-judul ini. Ya. Nah, oke, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian setelah selesai, maka langkah kedua Bapak Ibu adalah mengisi konten atau materi pembelajaran di e-learning. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana, apa yang bisa kita isi?
Moodle itu Bapak Ibu membagi konten itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu namanya materi pembelajaran atau resources, ya. Nah, materi pembelajaran itu adalah apa yang bisa dibaca, ditonton dan segala macam oleh mahasiswa. Nah, menurut saya idealnya sekurang-kurangnya e-learning Bapak Ibu, kalaupun tidak dimanfaatkan secara full, apalagi misalnya nanti kalau sudah tatap muka, rasanya kami bisa tatap muka tiap hari, gitu ya, tiap minggu. Paling tidak kelas ini nanti kita gunakan sebagai repositori mata kuliah. Jadi materi-materinya tersedia di sini. Jadi walaupun kelas itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, ya paling tidak Bapak Ibu menggunakannya sebagai namanya repositori, ya, kita kumpulkan materi kita di sana. Itu minim-minimnya yang menurut saya minim-minim harus kita lakukan. Oke. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke bagian berikutnya, itu kita menambahkan materinya ke dalam kelas ini, ya. Caranya sama Bapak Ibu. Untuk mengedit konten ini kita perlu mengklik turn editing on, ya, mode edit. Oke. Kalau sudah, nah Bapak Ibu di sini masukkanlah materi-materi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk setiap minggu ini Bapak Ibu klik add activity or resource, ini ya, link yang di sini. Oke, bahasa Indonesianya tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, itu ya. Oke, bisa Inggris lagi. Nah, add activity or resource, kita klik add activity. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan e-learning agak sedikit berbeda tampilannya. Semenjak versi ini memang ada perbedaan sedikit mendasar, ya. Di sini kita punya bentuk tampilan activity itu dalam grup, dalam kelompok. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat semua, tinggal klik all. Ini seluruh yang bisa kita pakai ada di sini. Ya. Nah, yang saya maksud tadi adalah materi itu adanya di resource. Oke, materinya ada di resource. Nah, apa itu? Misalnya file. Ini mungkin yang paling umum adalah file. Ya. Bapak Ibu bisa mengunggah PDF, PowerPoint, Word, dan segala macam. Oke. Kemudian nomor 2-nya mungkin yang juga paling sering digunakan adalah URL. Misalnya Bapak Ibu ingin anak-anak membaca jurnal. Anak-anak silakan baca jurnal, ada di linknya ini. Nah, maka Bapak Ibu tinggal klik link itu. Ya, gunakan link itu. Nah, baru yang lain-lain itu ada page, ada folder, ada book, dan label. Nah, ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tetapi minimal Bapak Ibu, menurut saya, minimal kita belajar menggunakan file dan URL. Itu sudah minimal. Ya, nanti naik sedikit di page. Nah, baru sisanya yang lain-lain. Nah, sekarang kita coba dulu dengan file. Jadi asumsinya saya punya satu file yang ingin saya anak-anak baca. Maka Bapak Ibu tinggal saya tutup dulu, kita ulangi. Di dalam topik ini, klik activity, ya, kemudian resources, kemudian cari namanya file. Ya. Nah, yang perlu diisi ini cuma 2 Bapak Ibu di sini. Satu, nama materinya, misalnya materi 1. Jadi kita kasih nama dulu, ya, untuk pembedanya. Materi 1. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah select files, atau kita unggah filenya di sana. Sebentar ya, ini belum muncul. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau unggah file, ini unggahnya di sini. Ada beberapa cara. Kalau yang biasa main drag and drop, itu main tarik aja langsung sini, pindah. Nah, kita pakai cara biasa saja Bapak Ibu. Di bagian select files ini, ada tombol gambar kertas ini kan. Nah, ini filenya itu. Jadi kita klik file. Ya. Kemudian kita upload di sini. Ya, kita upload. Kemudian kita choose. Ya, nah baru kita cari filenya di dalam folder laptop atau komputer kita. Ya, saya sudah siapkan contoh saja ini. Nah ini, misalnya saya punya file PDF ya, saya klik dummy di sini. Ya, kita judulnya namanya misalnya materi 1, seperti itu. Oke, nah kita tinggal klik di bagian mungkin tidak nampak ya, tertutup sedikit nih, saya pindahkan. Nah, di sini ada tombol upload. Ya. Jadi sudah kita pilih, kita klik upload. Nah, kalau sudah selesai, tergantung ukuran besar file itu kan, dia kalau sudah muncul icon seperti ini berarti sudah selesai Bapak Ibu.
Ya, udah selesai, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik Save and Return. Ya, maka materinya langsung masuk ke sini. Oke, saya ulangi sekali lagi supaya Bapak Ibu nanti baru kita tanya jawab. Cara menambahkan file, add activity. Ya, pilih resource, pilih file. Ya, kemudian kita kasih nama materi 2 misalnya. Kemudian kita cari filenya di select files. Ya, klik tombol kertas ini, pilih upload atau unggah. Kemudian di attachment ini kita klik choose. Ya, kita pilih file yang kita mau. Saya sekarang mau pakai PowerPoint aja nih ya. Kita ambil PowerPoint, kita klik. Ya. Kemudian kita klik upload. Selesai, buktinya adalah ikonnya sudah muncul sesuai dengan jenis file kita. Klik save and return. Nah, maka selesai. Kita sudah punya 2 materi di sini. Ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Pak Dedi. Ya. Jika upload file yang di sebelah kiri atas itu tidak kita klik, kita kan bagian bawahnya sudah langsung ada uploadnya. Langsung aja kita upload tanpa mengklik yang kiri atas tadi. Gimana, bisa nggak? Maksudnya gimana, Bu? Tadi kan sebelum memilih file kan Pak Dedi ngeklik yang upload file ya yang di sebelah kiri atas tadi. Sebentar ya, sambil kita tunjukkan ya. Okay, ya, file, terus isi. Ini. Ya sebelum ini kan ada aktivitas yang Pak Dedi pakai. Ini. Upload yang file di sebelah kiri tadi atas. Ini. Kan di bagian bawahnya sudah ada upload, langsung aja di-upload gitu, tidak usah mengklik yang di atas tadi, bisa nggak? Upload ke sini. Iya, kan di bawah ini kan kita mau upload nanti ada. Ya, bisa. Bisa ya? Pakai drag and drop, cuman selama ini kalau saya pelatihan, Bapak Ibu itu sering ngeluh kalau kami tidak suka drag and drop. Iya. Dia pengen cara manual. Oke. Caranya betul Bu Dewi, jadi bisa kita drag and drop seperti itu ya, kita kecilkan layarnya sedikit. Semoga Bapak Ibu bisa lihat sampai full ya. Nah, kita main tarik aja Bapak Ibu, main seret gitu. Kita tahan filenya, kita seret ke situ, itu sama aja gitu. Iya. Nah, bahasanya itu Pak, seret dan jatuhkan Pak. Wah, agak kasar Pak. Seret dan jatuhkan ya. Wah, hadis ya. Oke, jadi karena kebanyakan kalau saya kasih pelatihan begitu nolak, kami pakai yang biasa aja ya, udah kita pakai. Iya. Oke. Sampai selesai Bapak Ibu ya. Iya, lanjut Pak. Nah, jadi Pak Dedi. Ya. Pak Dedi. Saya pengen nanya, sebelum kita untuk memunculkan add activity ini, kok saya tidak ada muncul ya? Bisa diulangi lagi dari awal Pak Dedi untuk ini. Oh ya. Iya. Ini kelas Ibu sudah masuk kelas nih ya? Udah masuk kelasnya. Nah, ada tombol turn editing on di atas? Udah saya klik itu. Klik. Nah, ada link yang seperti ini? Nah, itu enggak ada keluar end activity of course itu belum ada, cuma edit saja. Kita mengunculkan ini dari mana? Ibu harusnya ada. Kalau pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Nggak ada, betul-betul nggak ada yang seperti ini. Nggak ada, add activity-nya nggak ada, cuma edit gitu aja. Ini belum diaktifkan menu editnya, Bu. Bisa jadi ya. Atau diaktifkan dulu, turn on editingnya itu diaktifkan dulu. Ya, ini diaktifkan dulu. Itu sudah saya klik. Betul, kalau sudah ada edit berarti harus ada ini. Di bawahnya, Bu. Di paling bawah dia biasanya, Bu. Bukan di tempat edit tuh. Jadi taruhnya yang paling bawah dari setiap aktivitas. Add activity-nya itu sebetulnya kan di pertemuan kan Pak Dedi. Betul. Nah, setelah kita klik yang di atas tadi itu pasti akan muncul add activity, ya kan? Ya. Nah, tapi saya klik tadi udah keluar pensil-pensilnya itu tidak muncul add activity-nya. Coba browser lain Bu, mungkin ada catch yang error Bu, mungkin coba di browser gini lain. Aja, tunggu bentar. Gini caranya. Coba Ibu bisa sharing
sering Print aja Bu-nya biar Ya. tahu di mana. nggak apa-apa, kita langsung studi kasus saja. Mantap, Oke, mantap, oke. mantap. Lanjut. Biar tahu apa kasusnya. Oke, sebentar. Nah ini Pak, saya sharing ya. Ya, silakan Bu. Waduh, ini bentar. Nah ini Pak, udah kelihatan Pak. Belum, masih muter-muter. Ah, ya. Oh, iya. Ini kan persamaan diferensial. Ini kan sudah ada tanda pensil-pensilnya. Nah harusnya di pendahuluan ini katakanlah pertemuan pertama, berarti di bawah Oh, edit, bukan Bu, itu menu utama baru Bu, Cok turun ke bawah. No. Coba Ibu Enggak, klik. ini yang sudah berisi. Bentar. Coba Ibu klik yang Yang menu lama. partisipan dulu. Ibu klik menu partisipan. Sebelah kiri. Partisipan. Ya, partisipan. Oke. Coba lihat Ibu perannya sebagai apa di situ? Ini yang lama nih Pak. Iya. Terus Coba kita lihat nama Ibu di mana di situ. Coba lihat M. Di first name-nya itu Ibu klik M, tombol M. Atas lagi. Name tuh. Oke. Tuh. Teacher. Teacher dia. Bu mahasiswa itu Bu. Oh, sebagai mahasiswa di situ. Enggak, teacher. mana teachernya? Ini teachernya. Teacher ada ini. Coba balik ke kelasnya lagi. Coba balik ke kelasnya lagi. Ibu masuk klik yang PMA itu tadi. PMA 354 itu. Karena ini yang lama. Yang kiri Bu, yang kiri Bu. Saya juga keluarnya seperti ini. Di situ juga boleh ya. Muncul yang lama. Oke. Ini turun ke bawah. Bawah Bu. Terus ke bawah. Oh, ini ada. Ada ini. Activity. Ada tuh. Ada tuh. Oh, ke bawah Karena sekali. ini sudah terisi. Oh iya benar. Ada. Makanya ada di bawah. Nah, Ibu Muja itu maunya berapa gitu? Ada 4, ada mau 10. Barak adanya. Iya biasanya kan kalau kita klik di sini dia Scrollnya langsung macet. gini. Ya. Oke. Diisi. Oke Pak Ded. Baik, Scrollnya kamu ya. macet itu Bu. Ini sudah diisi. Ya iya benar. Terima kasih Pak Ded. Yang jadi masalah kami yang tidak timbul my purpose ini, jadi nggak bisa latihan apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, baik Bu ya. Nanti bisa ya. Oke. Jadi sekurang-kurangnya yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu punya kelas adalah mengisi materi sekurang-kurangnya ya. Nah, kalau saya kasih sedikit tambahan trik, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah meletakkan materinya di sini, terus ternyata Bapak Ibu menyesal gitu ya, kenapa saya letakkan di situ gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pindahkan materinya dengan cara tarik aja. Kayak caranya ini, ya, lihat tanda menu arahnya itu, kemudian tahan, tarik ke bawah. Nah, dia tinggal pindah seperti itu. Ya. Jadi ini ceritanya tuh Bu, kalau sekarang nih kalau Bapak Ibu masukkan saja materi dulu, nanti baru di arrange berikutnya juga enggak apa-apa gitu. Ya. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Saya akan tunjukkan sekarang menu untuk menambahkan URL. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin ada website yang dibaca oleh anak-anak mahasiswa. Nah, ada beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan URL. Oke. Nah, kita akan klik Add Activity, atau saya ambil linknya aja dulu ya. Saya ambil dulu. Misalnya saya punya website nih, punya file nih di sini. Saya tinggal sebentar, di mana ini? Nah, misalnya saya punya link yang ingin materi yang ingin dibaca oleh mahasiswa, ya, saya copy dulu linknya. Nah, kita bisa menambahkan di sini dengan cara mengklik Add Activity seperti tadi, Add Activity. Kemudian kita pilih Resources. Pilih URL. Kemudian kita pilih URL. Ya. Misalnya kita kasih nama lagi Bu, materi web misalnya satu, misalnya materi web 1, kita ambil sederhananya aja dulu. Nah,
Kemudian yang perlu diisi nomor 2-nya adalah linknya nih, yang ini external URL. Kita copy langsung kita paste di situ. Oke, selesai, kita tinggal klik save and return. Maka kita sudah punya satu materi lagi yang berbentuk link. Kalau diklik oleh mahasiswa, maka dia akan diarahkan ke materi web itu. Ya. Nah, dengan begini Bapak Ibu, satu, Bapak Ibu bisa memberikan variasi materi. Jadi mahasiswa bisa membaca materi dari tempat lain, termasuk jurnal artikel Ibu mungkin ingin dikutip. Nah, itu tinggal ini linknya tinggal dibaca gitu, seperti itu bisa juga. Tetapi yang penting adalah kalau materi itu bukan milik kita, maka dengan seperti ini kita bisa mengatakan saya tidak melanggar hak cipta karena saya hanya memberikan referensi kepada materi yang ingin dibaca. Ya. Nah, ini. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu untuk menambahkan materi berbentuk URL. Ya. Sudah? Kita lanjut. Wow. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Baik. Pak Didi. Nah, bentuk materi ketiga ya yang juga bisa kita gunakan itu namanya page. Nah, kita klik add activity, kemudian resources. Nah, ini namanya page. Nah, page itu adalah materi yang bisa langsung berbentuk halaman. Jadi dia berada di dalam web Bapak Ibu sendiri. Ya. Berbentuk halaman. Jadi misalnya saya tulis di sini misalnya materi 3 ya, materi 3. Nah, yang perlu diisi itu adalah di bagian ini, page content. Jadi bukan yang di sini. Ini deskripsi namanya Bapak Ibu. Cuman sekedar ini adalah misalnya materi berbentuk page. Oke. Nah, yang perlu diisi di page content nih Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada toolbar ya untuk pengeditan. Jadi kalau kita lihat ini yang suka ngeblok ini mirip sekali dengan tombol blok karena pakai editor yang sama ya. Jadi dia sama dengan blog itu. Jadi Bapak Ibu bisa nambah gambar, nambah video, nambah link, ya, bahkan menambah file juga bisa dan bisa menggunakan heading. Nah, saya punya ide bahwa page ini salah satunya bisa kita gunakan untuk memberikan materi pengantar. Jadi kalau seandainya anak membaca materi, dia bisa membaca terlebih dahulu apa pengantarnya. Nah, misalnya saya kasih contoh. Kita bisa menggunakan heading di sini Bapak Ibu. Di sini kalau ada huruf A itu, ini untuk heading, untuk apa ya? Style ya, untuk style. Kalau kita pakai Word itu kan babnya bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kita bisa pakai style di sini. Nah, misalnya kita berikan bab pertamanya misalnya namanya pendahuluan ya. Oke. Nah, ini adalah materi ya. Kemudian apa ya? Kita kasih lagi misalnya materi 1. Ya. Ini adalah materi 1, ya. Baru kemudian kita tambah misalnya penutup seperti ini. Misalnya kesimpulannya adalah, nah misalnya Bapak Ibu ingin membuat poin, tinggal klik tombol poin. Jadi sangat intuitif. Kalau kita biasa pakai Word kan artinya tidak mungkin tidak tahu gitu ya. 1 materi ini misalnya titik-titiknya. Saya kasih contoh saja yang sederhana. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar, itu tinggal klik image di sini, ya. Kemudian kita klik browse yang ini. Kemudian kita boleh upload file seperti tadi sama, upload file ya. Saya punya file yang barusan saya pakai. Nah, misalnya saya punya ini, Bapak Ibu, yang mungkin selama ini kurang digarap itu adalah kalau Bapak Ibu pernah mengupload materi atau file atau apa yang di dalam e-learning Bapak Ibu, dia tersimpan sebagai file Bapak Ibu. Jadi repository. Jadi bisa kita pakai ulang gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di recent file atau di private files gitu ya. Sama itu. Kita klik ini misalnya. Ya. Kita kasih deskripsi sedikit misalnya gambar gitu ya. Ini tidak terlalu penting. Kita kecilkan dikitlah gambarnya 200. Nah, oke. Alignment-nya top. Oke. Klik.
Nah, maka kita sudah bisa memasukkan gambar di sini. Nah, apalagi bisa juga video, bisa juga Bapak Ibu bisa ngerekam suara langsung di sini, langsung otomatis rekam, ya tersimpan di situ dan lain-lain. Termasuk H5P, nanti kita jelaskan sedikit H5P, ya. Nah, menu lainnya kalau Bapak Ibu lihat gambar tanda panah ke bawah ini ada tambahan setting, ada underline, ada apa namanya itu script gitu ya untuk coret gitu kan, ada rata kanan rata kiri. Nah, sama kurang lebih tapi tidak secanggih Word tapi sama gitu ya. Kita klik save, maka kita sudah punya materi satu lagi yang berbentuk page ya. Kalau kita klik materi 3 ini diklik, maka tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, oleh karena itu selain Bapak Ibu membuat file yang bisa di-download mahasiswa, Bapak Ibu juga bisa membuat file menggunakan page yang bisa langsung dibaca langsung di sistem. Ya. Nah, biasanya pengalaman saya adalah kalau kita menggunakan model seperti ini, mahasiswa jadi dia punya apa namanya itu? Punya tuntutan untuk membuka e-learning itu gitu karena materinya ada di sana. Ya. Nah, ini. Jadi ya, silakan. Ini direkod kan? Pak ya. Nanti ini record ya? Karena kan kita lokal Pak, karena kita pakai Zoom Unja itu kita tidak bisa record online. Oh. Ya, nanti setelah saya upload ke website, ke YouTube. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu? Pak Dedi, nggak banyak beda dengan yang sebelumnya kan? Enggak. Ini kan hanya tambahan fitur aja kan? Fitur Ya, apa tadi? Ada beberapa fitur lain yang nanti bisa kita lihat di sistem pengaturnya sama semua kan seperti kemarin? Iya. Ya, saya nunggu yang linknya ke Zoom itu nanti yang Pak ya. Zoom Pak Dedi, oh iya, mungkin okay. Pak Dedi. Ya, silakan dilanjut aja Pak Dedi. Baik, oke. Sudah ya, sekarang kita sudah punya pemahaman tentang resources yang bisa kita tambahkan. Ada satu lagi book, tapi nanti Bapak Ibu bisa garap sama dengan page itu. Nah, sekarang pertanyaan Pak Aris tadi tentang fitur-fitur tambahan ya, baru. Sebenarnya yang tambahan itu adanya di activity namanya. Saya akan tunjukkan beberapa. Sama untuk menambahkan itu kita klik add activity. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian yang activity ini semua sama. Ada assignment untuk mengumpulkan tugas. Nah, dan saya menganggap ini adalah fitur yang minimum ya, artinya sekurang-kurangnya Bapak Ibu sudah bisa menambahkan assignment di sini. Kalau enggak nanti kita berikan sedikit pelatihan. Nah, yang baru itu ada di namanya external tool. Ini khusus untuk membuat Zoom ya, untuk link Zoom. Nah, kemudian ada satu lagi namanya H5P, Bapak Ibu. H5P ini adalah apa namanya itu authoring tools yang digunakan untuk membuat materi interaktif. Jadi materi interaktif itu bisa berbentuk kuis, bisa berbentuk video interaktif. Video interaktif itu berarti ada video, nanti begitu mereka tonton tengah jalan ada pertanyaan seperti itu video interaktif. Ada presentasi dan lain-lain. Jadi ini fitur baru yang baru muncul di Moodle 3.10 ya, fitur default yang ada. Nah, yang lain-lain itu sepertinya sudah banyak kita diskusikan. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan Bapak Ibu pertama external tool, yang kedua nanti kita akan cerita tentang attendance karena ini nanti hubungannya dengan pelaporan ya, monitoring perkuliahan. Nah, kita tunjukkan dulu yang external tool. Jadi untuk menambahkan Zoom ya, untuk menambahkan Zoom Bapak Ibu klik external tool ya. Nah, lalu di sini yang perlu diisi adalah activity name ya. Misalnya kita sebut pertemuan 1 misalnya atau minggu 1 gitu ya. Kemudian yang wajib dilakukan adalah di sini. Yang pre-configured itu kita pilih namanya Zoom Unja. Oke, klik Zoom Unja. Yang lain bisa diabaikan, tapi satu yang mungkin saya sarankan adalah penggunaan grades. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kegiatan Zoom ini, begitu mereka masuk Zoom, mereka dapat nilai gitu. Otomatis. Ya. Nah, misalnya kita kasih 100 lah. Oke, kita klik. Nah, maka itu slot pertemuan sudah ada, tinggal kita jadwalkan meetingnya. Nah, dua cara. Cara pertama langsung jadwalkan saja di zoom.us itu di website atau langsung dari sini. Caranya klik pertemuan 1 ya. Nanti kita masuk ke sini.
Nah, dan yang lain sama Bapak Ibu tinggal klik schedule a new meeting di sini. Ya. Nah, dan dia akan topiknya otomatis langsung terisi dengan nama mata kuliah Bapak Ibu. Nah, disitulah nanti peranan pencatatan. Jadi ada pencatatan yang terjadi di Zoom yang dikelola Unja. Jadi kita tahu kelas mana yang sedang aktif, ya, mana yang sudah berjalan, mana yang belum terjadi. Gitu. Nah, baru kemudian deskripsinya ini saran saya diisi dengan topik perkuliahan. Misalnya materi 1, ya, pendahuluan. Oke. Kapan segala macam itu ya diatur sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Oke. Sama ya, standar ya. Kemudian kita tinggal klik save. Pak Dedi boleh nanya? Ya, silakan. Biasanya kan kita punya kelas yang paralel, mata kuliahnya sama, hampir keseluruhan tuh sama, Pak. Apakah bisa kita samakan 2 kelas itu gabung satu dalam satu pertemuan Zoom, itu gimana Pak di LMS, Pak? Makasih, Pak. Iya. Teknisnya sebenarnya bisa saja, Pak. Artinya kan mungkin juga sering kita lakukan itu ya. Dalam semester kemarin kan misalnya, kan ini kan materinya sama saja, kita presentasi 1 kali gitu ya, untuk bersama. Mungkin bisa saja, tapi mungkin yang juga tidak boleh kita lupakan adalah masalah pelaporan, Pak. Jadi artinya kalau kita buat 1 itu, jadi yang diakui cuma 1 pertemuan gitu. Nah itu masalahnya, Pak. Ya, Iya, jadi kan, ngulang lagi kita. Benar. Tapi kan dalam siakat kita itu kan kelas paralel itu kan memang harus laporkan 1 persatu ya. Nah, tapi monitoring kan saya bilang bisa dilakukan dalam 3 moda. 1 manual, yang 1 lagi pakai attendance, yang 1 lagi pakai Zoom. Cuman kan Zoom ini kan sekarang ini kayaknya misinya adalah kita memantau dosen ini melakukan pertemuan Zoom atau tidak. Gitu. Ya kan? Karena kalau di dashboard Zoom punya Unja itu yang dikelola Mas Eko itu langsung tercatat tuh Pak, berapa jam Bapak mengakses Zoom gitu kan. Berapa menit 1 pertemuan itu tercatat gitu. Jadi sebenarnya gini, triknya saran saya adalah walaupun pertemuan itu sifatnya untuk cek saja, sebaiknya dilakukan gitu. Jadi misalnya jadwal Bapak kelas A hari Senin, B Selasa, C Rabu. Nah, Senin Selasa itu cek aja, Rabu itu kelas aslinya gitu misalnya gitu. Masalahnya kalau Zoom itu diaktifkan melalui e-learning, anak yang masuk dari e-learning itu dia tidak bisa mengakses kelas orang gitu loh. Itu loh, Pak. Ya, Pak ya? Tadi siapa tadi ya? Pak Dedi lebih baik di ini aja. Ada pengulangan apa? Iya, masalah Zoom, betul. Baik. Baik, kita balik ya. Kita balik. Ya. Nah, ini. Jadi artinya begini Bapak Ibu, secara umumnya setiap pertemuan itu Bapak punya 1 modul Zoom kalau mau melakukan Zoom. Jadi walaupun Zoom itu bisa 1 aja untuk laporan semua, tapi sebaiknya tertibnya setiap pertemuan itu dia punya 1 link seperti ini. Ya, caranya apa tadi? Masuk ke topik yang diinginkan, add activity, pilih activities, ya. Kemudian apa tadi, Bapak Ibu masih ingat? Pilih external tool. Kemudian kasih judul ya, misalnya Ya, pertemuan kasih judul. 2, kemudian toolnya Zoom kita pilih Unja. Zoom Unja. Ya. Yang kalau Zoom mau Unja, diatur, Zoom Unja itu belum Zoom Unja. ya, siap ya, sudah ya, sudah Ya. tinggal gitu aja, klik save, dapat Terus pertemuannya, atur jadwal. Masuk dulu ke sini, ya. Nah, kemudian kita schedule a new meeting. Schedule, ya. Ya. Nah, ini judulnya diharapkan tidak usah dirubah, deskripsinya saja. Ya. Atau kalaupun mau misalnya kelas latihan EPKIP week 2 misalnya seperti itu ya, itu bisa saja tuh. Nah, description-nya diisi, kemudian jamnya ditetapkan, durasinya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, durasinya itu kan sebenarnya kita ini Zoom kita ini kan main sistem apa ya? Sistem pinjam ruang gitu loh. Jadi Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan menyeting, buat saja dulu 40 menit gitu, misalnya gitu ya. Nanti kan bisa lanjut gitu karena Zoom kita itu setelah 5 menit dia otomatis jadi premium. Jadi di default-nya itu sebenarnya tidak premium. Gratis. Jadi cuma 40 menit kan. Nah, tapi kalau misalnya ada kendala di sini, kalau enggak juga mungkin kita coba ya 2 jam.
Sisanya seperti biasa, apakah perlu registrasi, passwordnya mau sama atau berubah, ya. Nah, selesai, tinggal klik save. Ya. Pak Dedi. Ya. Pak Dedi. Saya penasaran nih Pak Dedi, ini mulai terbayang dalam pikiran saya Pak Dedi. Saya lihat tadi sebelum kita buat pertemuan melalui halaman web ini, nampaknya kita bisa membuat pertemuan di akun Zoom kita masing-masing kan Pak? Ya, bisa. Nah, bagaimana apabila di masing-masing kelas, kan saya masih bertanya sesuai dengan kelas paralel tadi kan, mungkin di kelas misalnya micro teaching 1, micro teaching 2 gitu kan, ya. Yang R1, R2, R3. Ya, R1, R2 gitu. Sama-sama ditautkan di meeting yang sama di dalam akun meeting yang sudah kita buat di akun kita itu. Jadi penasaran gitu Pak. Soalnya lumayan juga Pak, takut ya bolak-balik gitu yang kita jelaskan juga itu juga gitu kan. Kurang efektif rasanya, tapi mungkin bisa, entahlah ya, mudah-mudahan bisa diakomodir lah sama sistem gitu. Itu aja Pak Dedi, terima kasih. Ya, kalau sementara ini memang tautan itu belum rapi 100% ya. Sebenarnya memang yang diharapkan kemarin kalau salah Pak Jodion sempat komentar gitu kan, kalau bisa begitu anak tuh Zoom langsung tercatat sebagai hadir gitu kan. Sebenarnya bisa itu, cuman kayaknya belum selesai dari LPTK-nya. Nah, kalau kita melakukan pertemuan yang seperti tadi itu, kan anak ini tidak terdaftar di kelas, misalnya anak 01 tidak terdaftar di kelas 02 kan? Itu loh. Ya kan? Tapi kan pertemuan Zoom ini kan sebenarnya adalah mekanisme kuliah kita. Dalam kondisi ya. Apakah memang untuk Zoom ini kita harus melalui external tool atau boleh nggak Pak Dedi, kan sama kata Perdias tadi, kita buat di Zoom kita kan kita pakai Zoom Unja itu dengan linknya itu, terus kita masuknya melalui URL, nanti mahasiswanya melalui situ, itu tercatat atau tidak Pak Dedi kalau seperti itu? Kalau langsung dari luar ya, nggak buka e-learning itu bisa. Itu pertanyaannya kan? Bisa nggak kita pakai Zoom biasa aja gitu ya? Pakai Zoom yang kita kan tetap Zoom Unja Pak Dedi. Terus kita copy linknya itu, kita add activity-nya melalui URL Pak Dedi. Tapi tetap mahasiswa masuknya melalui URL itu gitu, bukan dari luar. Ya, soalnya tadi dilihat ada menu, kita bisa milih meeting yang sudah pernah kita bikin. Di situ tadi saya lihat, jadi tinggal kita pilih yang itu aja di tiga kelas yang sama gitu maksudnya. Bisa, ya bisa. Cuman kan itu tadi kan maksud saya gini, kalau teknis itu sebenarnya bisa aja. Mau kita gabung 3 kelas jadi 1, gitu kan? Mau kita pakai langsung Zoom dari luar bisa. Cuman kan masalahnya kan kalau kita ingin pencatatan loh, seperti itu kan? Itu. Ya, oke Pak Dedi, melanjut yang pencatatan ini Pak Dedi. Ketika kita kan terus ketika kita perkuliahan wajib nggak kita merekam? Halo Pak Dedi. Ya. Kan ini kan kalau melalui yang dari external tool ini kan otomatis kehadiran mahasiswa kan terdata. Nah, pengalaman kami di PPG itu kita di PPG itu Pak Dedi kan walaupun itu dia masuk dengan ini tetap kita wajib untuk merekam gitu kan. Nah, ya, apakah untuk yang di sini kita wajib juga untuk merekam atau tidak gitu? Apa cukup kalau tidak yang penting kan catatannya untuk kehadiran, atau rekaman perkuliahan itu wajib diunggah apa enggak Pak? Iya. Jadi kalau sementara ini kan memang belum ada arahan tentang merekam dulu ya. Ya kan? Artinya kan ini kan masalah pertanggungjawaban enggak, akuntabilitas kan? Ada enggak kelas itu terjadi kan gitu. Ya. Jadi video itu mungkin tidak wajib direkam, tetapi catatan bahwa ibu sudah menggunakan misalnya pertemuan hari Senin sudah dilakukan selama 30 menit. Nah, itu tercatat di Zoom Unja itu. Ya, artinya tanpa kita rekam ini sudah tercatat kan Mbak Dedi, ya, kan? Kalau kita melakukan aktivitas itu. Betul, menitnya tuh tahu. Melalui external tool begitu ya? Melalui external tool kan? Betul, menitnya tuh langsung ketahuan. Jadi misalnya Ibu Sri Winarni ternyata dari 16 kali pertemuan rata-rata cuma 10 menit misalnya, itu tahu tuh orang itu. Bisa ada catatan, rekapnya ada. Jadi artinya untuk sampai sekarang merekam video itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang penting kita melalui kan, external tool ini sudah terbaca kalau kita melakukan aktivitas kan. Ya. Betul. Soalnya kita difasilitasi Zoom yang bisa sampai 300 kan, sayang Pak kalau tidak kita manfaatkan untuk 300 sekaligus akan lebih efektif. Itu aja mungkin yang kawan-kawan
di LPTIK bisa pikirkan nanti gimana, apakah bisa tercatat atau tidak, itu aja. Ya kalau tercatat langsung. Sekarang aja kita tahu kok siapa yang paling sering menggunakan Zoom, kita tahu gitu. Jadi mau pakai external tool ataupun tidak sebenarnya salah, tetap ketahuan gitu. Tetap tahu misalnya ini pakai berapa jam, nama judul pertemuannya apa. Nah, masalahnya kan kita kan ingin otomatisasi pelaporan gitu loh, Bapak Ibu. Jadi dengan melakukan prosedur yang sama, kita juga dapat hasil laporan yang sama. Kan kita juga ingin tahu mahasiswa kita itu mengakses e-learning kita itu berapa lama gitu. Jangan-jangan cuma untuk ngelihat nilai saya udah belum gitu. Halo? Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, Pak Dedi. Siap. Pak Dedi tanya Pak Dedi. Satu dulu. Silakan. Saya dulu, Bu Muja. Silakan Bu. Ya, saya mau nanya. Tadi Pak Dedi bilang kita harus pakai Zoom Unja. Nah, yang mungkin saya akan tanyakan itu, apakah durasinya hanya 40 menit? Atau boleh Unja menyediakan lebih dari 40 menit? Karena mungkin kalau untuk matematika, kalau 40 menit itu mungkin agak kurang gitu Pak Dedi. Iya. Bisa beberapa jam. Iya, itu unlimited tuh Bu. Unlimited Bu. Ya, jadi gini. Sudah unlimited. Itu premium. Premium, tapi premiumnya itu tidak otomatis, tidak langsung dari awal 5 menit pertama langsung jadi premium gitu. Maksudnya gimana Pak Dedi? Jadi kan waktu kalau Ibu misalnya nyeting pertemuan nih, kok nggak bisa 1 jam ya, cuma bisa 40 menit, itu abaikan saja nggak apa-apa karena otomatis dia langsung jadi premium gitu. Oh, nggak putus dulu ya? Ya setelah 40 menit. Dia tuh kayak pakai ruangan loh Bu. Jadi kalau ya ruangan, sebegitu 5 menit Bu Muja langsung muncul, otomatis, kita klik langsung otomatis dia Pak. Otomatis dia. Jadi Ibu udah khawatir. Oke. Dan jumlahnya kata Pak Ferdinand tadi 300 kan, bisa 300 ya. Oke, makasih Pak Dedi. Iya. Ya silakan, ada lagi tadi satu lagi. Pak Dedi? Ya Bu. Ya kalau kita misalnya melakukan Zoom itu, kita mau breakout room itu settingannya seperti apa Pak Dedi? Breakout room, tunggu dulu ya. Saya bisa kok, bisa. Di mana kita settingnya Pak Dedi? Oh, ketika di akun Zoom Ibu, Bu. Iya, betul. Di akun kita masing-masing men-settingnya. Jadi waktu Ibu misalnya seperti sekarang ya, saya bisa tampilkan. Ada di kanan bawah biasanya. Iya. Coba kita lihat. Tak yang tahu nih Anda, Sharing, share screen. Biarlah Pak Dedi yang jawab. Ya. Ya. Bisa. Ya. Nih saya tunjukkan ya, nanti kalau nah ini kan ini Zoom kita nih Bapak Ibu. Ya kan? Di sini breakout room kan? Nah, itu seperti itu. Mana dia? Ya. Nampak ya? Oke, siap. Upi nampak. Tidak nampak saya bilang. Iya, kami nampak Bu Upi. Oh gitu. Nampak wajah Bu Upi gitu. Ini Bu Dewi nampak. Basing bewak. Acing aja Wak nih. Iya, orang serius awak. Belah. Udah, gimana? Kita lanjut. Jangan serius-serius. Kalau yang bertanya tuh dia lah Pak Dedi yang jawab. Terusnya Iyo. bingung kita. Justru terbalik itu Bu, karena saya sebenarnya inginnya memang kalau kita punya task force di fakultas ada yang jawab selain saya. Iya. Bising. Kita mau kepastian kok. Ya, baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut terkait dengan Zoom ya. Pak Dedi. Pak Dedi. Ada yang duluan sebentar? Ya, Mas Pri. Mas Pri, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak. Mohon izin bertanya sebentar Pak. Pertama terkait untuk peran dosen Pak. Kalau di mata kuliah yang sekarang ini, dosen kan menjadi siswa Pak. Itu nanti untuk merubah perannya dari siswa ke teacher, nanti kira-kira apakah tim task force-nya atau memang dosen sendiri itu Pak, dari akun kita sendiri. Seperti itu. Oh, nggak bisa Mas Pri, karena sekarang kan sudah otomatis tuh. Jadi ya, Pak, secara otomatis berdasarkan apa namanya itu? Berdasarkan siakat ya, data siakat. Pak Dedi, saya ini masih statusnya masih student ini Pak Dedi. Coba nggak bisa. Di kelas mana Pak? Masih siswa. Di kelas mana tuh?
Login nih. beberapa ya saya tadi coba login ke dalam Siakat, kemudian tadi membuka kelas saya, ada bahasa Indonesia, kemudian ada analisis kesalahan berbahasa, dan di situ saya dengan Pak Imam itu masih sebagai siswa begitu Pak. Nah itu nanti Untuk merubahnya semester ini seperti ya? apa Pak? Iya, Iya Pak, sama semester saya ini. juga. Semester ini kelasnya kan belum dieksekusi kan? Kalau kelas yang lama itu sudah tidak ada Pak, yang baru ini tadi baru muncul Pak. Tadi tadi pagi buka kelasnya tidak ada, dan tadi waktu praktik membuka itu yang baru ada. Sebentar ya, kita lihat dulu. Sama persis, saya terjadi yang sama juga Pak Dedi. Bentar, saya jadi Mas Pri dulu kalau gitu. Ini ya, akunnya ya. Prianto SPD ini ya. Ini atau yang mana, Mas Pri? Ya itu. Halo, Mas Prianto? Udah, Mas Pri-nya aja yang share. Iya Pak, masih Pak. Prianto 8937. Kebetulan saya dapat share aja. Share Screen aja. Pri. Pak Agus Salim, apa kabar? Sehat Pak. Alhamdulillah. Halo Pak. Ya. Di chat Pak. Pak Dedi. Siapa dulu nih Pak? Pak Naswir. Nah, ya Prof, silakan Prof. Terima kasih Pak Dedi. Halo. Ya, silakan Prof. Ya, bagus. Ya, saya ingin tanya hanya satu nih. Kebetulan saya sudah coba, itu ada tulisan apa namanya itu error kode 2216. Kemudian instruktur Emil Naswir ini invalid katanya. Gimana itu? Yang di mana nih Pak? Saya coba untuk untuk bikin Zoom. Zoom Unja. Tapi di situ keterangannya itu ada error. Instruktur Emilnya error. Oh gitu Prof. Iya, kemungkinannya ya. Prof adalah email antara email Zoom dengan email e-learning dan Siakat itu beda gitu. Oh, antara email Siakat dengan? Ya, jadi mungkin caranya gini, dicek dulu di e-learning itu email Prof itu yang terdaftar tuh apa? Ya. Caranya lihat profil kan? Sama enggak dengan email di Siakat dan sama enggak dengan email di Zoom, dan Zoom-nya sudah aktif apa belum? Oh gitu ya. Nah, Zoom-nya sudah pernah diaktifkan. Jadi harus disamakan dulu semua emailnya gitu. Harus sama ya. Termasuk dengan Spadaya. Spadaya. Oh iya ya, oh iya. Saya lihat ini tulisan itu the error ini. Iya, maksudnya Prof sudah sempat mengaktifkan Zoom-nya. Aktivasi. Karena kan kemarin dari Seunja ini baru 400-an yang aktif itu. Ya. Sudah pernah diaktifkan belum Zoom Unjanya? Nah, aktivasinya di mana? Dari email, masuk ke email. Oh, belum tahu saya itu. Oh, berarti ya. belum. Ya, jadi caranya gini, cek dulu ke email Unja. Di situ ada permintaan untuk meng-approve Zoom. Jadi kita ini diberikan Zoom satu-satu ini kan. Nah, mungkin kebanyakan sekarang ini dosen kita ini masih belum aktif Zoom-nya. Jadi tolong di-approve dan itu didaftarkan dengan nama alamat email Unja gitu. Jangan alamat email lain. Nah, kalau berhasil nanti bisa langsung terintegrasi. Kemungkinannya memang belum aktif atau belum sama gitu, belum sinkron. Iya. Berarti harus diaktifasi dulu emailnya ya? Ya, betul. Itu di email kita ya? Harusnya email Unja ya. Di email Unja ya? Yang Unja punya ya? Dan itu kalau mau tahu muaranya itu dicek dari Simpek itu. Oh iya. Karena kan orang tuh ngambil kan dari Simpek itu kan. Iya. Mungkin ada bedanya ya. Ya Prof. Oke lah, nanti mungkin kalau nggak bisa nanti saya hubungi LPTK aja. Ya. Boleh. Ya harusnya LPTK karena yang bisa merubah itu mereka. Ya, baik. Terima kasih. Ya, monggo Mas Pri, mau di-share tanya Pak Dedi. Oh ya Pak Misan, silakan Pak. Ya. Maaf tadi saya keluar tadi, jadi yang menggunakan
akan Zoom itu saya belum paham betul. Terus yang pengen saya tanyakan Pak Dedi, kan kita kelasnya umumnya paralel itu, kalau di FKIP itu banyak yang paralel gitu kan. Nah, apakah Zoom-nya ini untuk masing-masing kelas atau langsung bisa sekaligus? Kalau sekiranya langsung sekaligus, jadwalnya kan berbeda-beda itu di Siakat itu. Kalau kita laksanakan sekaligus kan berarti di satu hari pada jam yang sama gitu. Nah, ini bagaimana Pak Dedi? Baik, jadi gini, satu e-learning kita itu kelas paralelnya langsung terbuat menjadi kelas paralel. Jadi misalnya kalau Bapak punya satu kelas 3 ABC atau 0123 ya, maka otomatis dia punya 3 kelas. Oke, itu satu. Kedua, berarti materi dan penjadwalan harus dibuat satu persatu. Oke. Nah, tetapi ada lagi, ketika kita melakukan itu kan itu sifatnya pelaksanaan tuh. Nah, cuman pelaporan tetap kita harus melakukan 3 kali. Kalau 3 kelas ya 3 kali. Nah, apakah ada sinkronisasi antara pelaporan dan pelaksanaan? Nah, itu saya nggak bisa jawab sampai ke sana. Itu kira-kira Pak. Ya, jadi kan pada praktiknya kan kalau mau kita gabung pun sebenarnya bisa. Cuman kan dalam pelaporan ini kita harus tetap melaporkan satu persatu kelas. Karena kelas kita itu langsung dibuat 3. Ya, kalau biasanya saya melaksanakan Zoom itu dengan mahasiswa per kelas. Karena kapasitas yang saya punya kan terbatas jumlahnya. Nah, yang di Langgan Unja ini kan bisa banyak mahasiswanya. Sayang juga mengulang-ulang Zoom yang sama gitu kan. Betul, Pak. Makanya kan sebenarnya kan gini, Zoom itu atau virtual meeting itu kan hanya satu bagian kata tanda kutip kecil dari pembelajaran daring kan. Ya kan? Jadi bisa saja misalnya nanti satu pertemuan kita gabung 3 kelompok kan. Nanti mereka belajar, kita presentasi segala macam. Nah, tapi ini kan cara itu namanya fasilitasi kan, kita difasilitasi Unja dengan Zoom. Jadi Bapak mau lakukan 1 kali pertemuan untuk semua juga sebenarnya harusnya kan tidak ada masalah, ya kan? Seharusnya gitu. Tapi kemudian dalam pelaporan tetap harus laporkan sebagai 3 kali. Gitu. Karena kan Zoom ini kan sekarang belum tercatat langsung ke Siakat tuh belum, tapi sedang diarahkan ke sana. Jadi artinya ketika Bapak melaporkan nanti mau pakai QR code, mau pakai manual atau mau pakai attendance itu harus dilakukan melalui sistem gitu. Dan itu harus dilaporkan semua. Nah, masalah pertemuannya 3 kelas gabung jadi 1 misalnya itu sebenarnya masih bagian yang terpisah gitu loh. Gitu, Pak. Oh, ngerti Pak. Siap. Tetap di monitoring, tetap kita juga monitoring tetap harus diisi. Tetap kita pastikan itu terisi. Oke, siap. Ya, dan monitoring itu kan juga harus sesuai jadwal kan? Ya, saya berharap begini Pak, kita kan sebagai dosen diberikan fitur yang 300. Sayang sekali kalau cuman kita pakai selama ini cuman 40-an saja. Dari sisi Unja juga takutnya ada nuansa pemborosan, kita beli sampai 300 pengadaannya. Kemudian yang dipakai cuma sekitar 40-an. Kan tidak enak juga rasanya. Akan lebih efektif kalau kita bisa lebih memaksimalkan apa yang kita sudah anggarkan. Itu aja Pak sebenarnya. Terima kasih Pak. Iya. Ya betul. Artinya kan ini kan fitur ini kan artinya kelebihan yang diberikan kepada kita. Sama misalnya kita bisa pakai Zoom unlimited, kan bukan berarti kita ngajarnya 24 jam kan gitu. Gitu kan? Ya, jadi sebenarnya sama aja itu sebenarnya. Ya. Artinya ini kita diberikan fitur nih, silakan dipergunakan bagaimana baiknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi fitur itu kan tidak mungkin dikasih mepet-mepet nih Bapak Ibu dikasih cuma 40 menit, maka ngajarnya cuma 40 menit saja. Itu kan tidak juga. Jadi kita diberi unlimited bukan berarti 24 jam juga kita ngajarnya capek juga. Gitu kira-kira. Oke Pak Dede. Ya. Kami sudah paham maksudnya. Kemudian tambahan lagi, kalau nanti ya, kan tadi digabung 1 kali Zoom untuk 3 kelas ya kan. Ternyata mereka itu ada jadwal di kelas lain, tidak bisa juga. Bagaimana kalau digeser jadwalnya ke malam, kan? Atau ke sore yang tidak tumburan? Nah, gitu kan bisa juga Pak Dedi kalau jadwalnya tumburan gitu kan. Nah, barangkali betul, itu Pak Dedi. Jadi kalau saya gini, prinsip saya ini saja bahwa bagaimanapun kan kerja kita harus kita kerjakan, ya kan? Karena di dalam pekerjaan kita kan ada hak mahasiswa, gitu. Ya enggak? Bahwa kemudian jadwal geser-geser, kemarin juga saya dengar ada pertanyaan jadwal yang digeser-geser itu betul, tetapi
tentu harus jangan sampai merugikan mahasiswa. Buktinya apa? Saya pernah satu kali itu saya lagi nge-Zoom, tiba-tiba mahasiswa bilang, Pak kami tidak bisa. Katanya, kenapa tidak bisa? Kami ada kelas paralel, ada kelas satu lagi dengan Bapak kamu gitu ya, tidak usah sebut namanya kan. Saya bilang, loh jadwalnya kan jadwal saya bilang, kenapa kamu harus ini gitu kan. Nah, saya pikir itulah sebabnya kereta api punya jadwal, supaya dia jangan saling memburu-memburu kan gitu, Pak. Nah, ketika kita merubah jadwal, prinsipnya saya pikir satu, jangan sampai mahasiswa dirugikan karena dia tidak bisa ikut betul. Nah, Ya. akhirnya Yang penting kalau kesepakatan itu Pak Didi. betul Pak. Betul. Jadi memang sebenarnya kan impact dari yang kita ingin kerjakan itu bisa berakibat bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain gitu kan. Nah, ya kan? Bapak mungkin pernah ngerasakan betapa jengkelnya lagi ngajar terus Pak kami tidak bisa hadir gitu kan. Nah, kalau mahasiswa gitu saya bilang, udah kamu diam-diam aja enggak usah ngomong ke saya. Karena kalau ngomong ke saya jengkel. Kenapa? Masa jatah saya dijadwalkan dari siakat sudah rapi, saya tidak melanggar waktu saya dilanggar orang kan gitu kira-kira gitu. Itu namanya syirik, Pak. Hah? Syirik, Menduakan menduakan. ya. Iya. Kan gitu loh, Pak. Jadi artinya kita juga harus melihat dari sudut pandang kita, tapi juga orang lain termasuk mahasiswa. Nah, hak mahasiswa itu belajar dan betul. Kalaupun Zoom-nya misalnya Zoom-nya Bapak Ibu cuma pakai 10 menit. Ya kan? Pembelajaran daring itu kan tidak terbatas hanya di Zoom. Banyak lagi yang lain. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana model-model Bapak Ibu bisa mengerjakan. Yang jelas pastinya mahasiswa harus mendapatkan hak mereka, bukan hanya kewajiban ya, hak mereka untuk belajar. Nah, masa kita 10 menit kita tinggalin, tapi mereka tidak ngapa-ngapain, itu juga kan rasanya tidak pas. Nah, tetapi Zoom ini digunakan, salah satunya sekarang kan memang dalam rangka pandemi sebenarnya. Saya yakin nanti kalau sudah tidak pandemi lagi, Bapak Ibu akan lebih senang duduk di kelas kan? Nah, itu. Jadi sebenarnya ada, kalau menurut saya ada pembagian itu. Pembagian itu gini. Sekarang kita kurang di Zoom, tapi nanti anak banyak belajar. Kemarin dalam pemaparan saya kemarin itu kan saya tunjukkan beberapa model. Model itu Bapak Ibu dari kiri ke kanan itu beda. Kalau model yang paling yang A itu yang paling kiri itu, kita banyak interaksi, kita habiskan waktu kita di Zoom, tapi kita tidak perlu banyak persiapan karena anak nanti belajar mandirinya sedikit gitu. Tapi kalau pembelajaran mandiri mereka banyak, interaksi kita kurang, tapi capek kita mempersiapkan materi juga banyak. Jadi sebenarnya kita sama sekali tidak mengurangi beban sebenarnya. Kita cuma memindahkan beban. Itu beda. Gitu. Jadi beban kita kan satu SKS itu 170 menit. Nah, kalau anak sudah mengerjakan latihan, ya, mengerjakan PR segala macam, cukup 170 menit, maka mungkin pertemuannya tidak apa-apa kalau cuma 10 menit kan gitu. Tapi kalau misalnya pertemuan 10 menit tugas tidak ada, ya pasti kan tidak ngajar namanya. Kalau menurut saya berarti Pak Dedi ke depan untuk saat ini kalau memang seperti masih gini kan belum ada perkembangan segala macam, mungkin akan lebih efektif kalau kita berlangganan Zoom-nya yang 100 peserta saja, Pak. Takut nanti ada apa, ini sudah cukup itu kalau 100 peserta, karena untuk rata-rata satu kelas sekitar 40-an, paling banyak mungkin 60-an. Itu aja pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan saja Pak Ferdias, karena kan itu kan masalah langganan itu kan di luar teknis saya sebagai pelatih. Gitu. Iya Pak. Bahasa Inggrisnya itu beyond my pay grade. Iya. Beyond my pay grade. Dedi itu bukanlah hanya Pak. Iya. Betul Bu Tinta. Jadi Pak, mohon maaf. Di luar tanggung jawab percetakan gitu. Mohon maaf Pak Dedi, saya tambahkan sedikit. Saya mohon maaf ini Bapak Ibu. Dari tadi lama rasanya terkuras waktu kita, hanya masalah bisa digabung atau tidak. Kalau saya kembali ke dasar teori yang sangat mendasar bahwa kalau dipisah kelasnya, ya tanggung jawab kita 3 kali lipat. Kalau misalnya kita ada di 3 kelas, berarti tanggung jawab kita, kewajiban kita kali 3. Kalau kita gabung jadi 1. Jadi SKS kita tidak dihargai jadinya 3. Jadi kembali ke yang prinsip saja lah menurut saya. Kalau memang kita ada di 3 kelas, ya 3 kali kita muncul. Nah, kalau masalah Zoom-nya sayang 300, nah itu mungkin Unja yang memperhatikan itu. Maaf Pak, itu saja. Betul Bu. Dari tadi perasaan saya terlalu lama kita berbicara di situ. Ya baik, kita tutup ya diskusinya ya. Pokoknya prinsip kita satu, mahasiswa punya hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban yang penting. Hilang jempol ya. Iya. Siap. Ya, lanjut ya. Baik, makasih Bu Tinta. Lanjut. Ya. Pak Dedi. Ya, maaf Pak Dedi, saya mau bertanya sedikit mengenai Zoom ini sekarang.
pengalaman saya di dalam memakai ILMS pada semester yang lalu, saya kira yang kita bicarakan ini kok kita bikin rumit-rumit gitu loh. Sekarang kita kan sudah terjadwal dengan baik. Kita mengajar katakanlah satu mata kuliah 3 SKS. Tentu kita kan 150 menit harus ada di dalam. Kalau kita memikirkan hal-hal yang lain, saya kira itu setiap orang punya kepentingan masing-masing. Dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisional masing-masing. Nah, yang saya masuk Pak Dedi, Zoom-nya ini sekarang, katakanlah saya masuk satu mata kuliah 3 SKS hari ini. Apakah Zoom-nya itu disediakan langsung 150 menit atau bagaimana? Ya, bisa Pak. Tadi kan sudah dijelaskan unlimited itu Pak. Ya, gitu ya. Sudah ya, kita tuntas dulu situ ya. Teknis nanti diserahkan pada ya, lanjut Pak Dedi. Ya, isi di luar tanggung jawab percetakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang demikian, apalagi yang mau kita permasalahkan? Lanjut. Enggak ada masalah lagi kok Pak. Bisa lanjut. Ya, baik. Lanjut Pak Dedi. Lanjut ya. Akan terus on. Oh, ya, makan. Ya, baik ya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara Bapak Ibu untuk login, untuk mengembangkan modul-modul yang dibutuhkan ya. Nah, saya balik lagi. Dedi. Ya. Tadi ketinggalan Zoom, ulang lagi sedikit lagi, Freddy. Oh iya, baik. Bentar ya, saya cari dulu kelasnya ini. Ya, ini ya. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan Zoom itu kita masuk ke minggunya, ke topiknya. Jadi misalnya kita masuk topik 3 nih, saya sekilas minggu 3 misalnya. Ya. Nah, kalau kita klik add activity di sini, klik activity. Kemudian kita cari activities, namanya external tool, Bapak Ibu. Ya, diklik external tool. Ya. Kemudian kita tulis pertemuan ketiga misalnya. Nah, kemudian yang perlu itu langkah keduanya adalah memilih toolnya ini Bapak Ibu. Jadi klik di sini. Ya, kemudian kita pilih Zoom. Oke, sampai di sini? Oke, udah. External tool, nama pertemuan, kemudian pilih Zoom. Ya. Terus selesai kita klik save. Yes. Ya. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke dalam modulnya itu, kita klik. Nah, kalau sudah terhubung, ini nanti akan langsung muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum ketemu yang seperti ini, kemungkinannya memang alamat emailnya itu belum sinkron ke Zoom Unja gitu, atau belum punya akun. Jadi itu tolong diselesaikan dulu ya supaya muncul yang seperti ini. Kalau belum muncul, akibatnya masalahnya biasanya di situ, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah muncul, kita tinggal klik schedule meeting sama dengan kalau kita pakai Zoom biasa itu. Jadi schedule new meeting ya. Yang perlu itu adalah di description ini Bapak Ibu. Isi saja description misalnya materi minggu ketiga ya, atau apa namanya, atau ada ringkasannya mungkin lebih bagus. Kemudian when-nya itu jamnya tentu Bapak Ibu atur sesuai dengan apa kebutuhannya itu ya. Nah, durasinya itu kalau mau dibiarkan 1 jam itu juga enggak apa-apa karena dia otomatis nanti akan langsung Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai unlimited ya. Nah, yang lain-lain pengaturannya terserah, ini kan sifatnya apa saja ya, opsional ya, mau passwordnya diganti atau tidak pakai password, pakai waiting room segala macam. Sisanya tinggal scroll ini ya, save. Oke. Nah, kalau sudah siap nanti Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kita balik lagi ke pertemuan 3-nya. Ya. Oke. Nah, ini kan kelasnya yang tadi kita buat, ini tadi 1 2 3 ya. Kalau kita mau klik start, itu langsung seperti kita dapat link itu loh Bapak Ibu. Jadi langsung terbuka Zoom akunnya, langsung Ibu masuk login sebagai user dengan email Unja itu.
Ya, saya tidak bisa klik ini karena kalau saya klik ini nanti pertemuan kita langsung terganti gitu loh ya. Pak Dedi. Ya. Itu mau klarifikasi tadi saya lihat juga di chat itu sama permasalahannya dengan saya itu kita masih status sebagai siswa ini gimana caranya? Oh harus iya, nunggu aja gitu ya? Nunggu aja gini. diubah oleh operator. Sebentar. Kita coba lihat dulu kasusnya, Ndak. Siapa tadi kelas contohnya? Mungkin Mas banyak itu tadi siapa tuh? Saya termasuk. Hampir semuanya Pak Dedi. Ya, oke. Statusnya siswa. Semuanya Pak, semuanya Pak. Oke, kita ambil contoh ya. Pak, Mas Pri, kuliahnya apa Mas Pri? Iya Pak. Nama kuliahnya apa? Mata kuliahnya analisis kesalahan berbahasa Pak. Yang mana nih? Ada 1, 2, kode mana? Yang 2021 Pak kodenya. Yang baru nih ya? Iya Pak, yang terbaru. Nah, kita coba yang A aja, Ndak. Kita lihat ya. Oke, ini masih kosong partisipannya. Oh, sebagai student ya? Iya Pak. Oke. Nanti saya komunikasikan ke LPTIK. Mungkin ada kesalahan dalam pengkodean, tapi kan resminya sebenarnya nanti bisa mulainya itu sekitar tanggal 16 itu. Jadi role-nya mungkin akan berubah pada waktu itu. Ya sabar lah. Ya, tapi yang jelas begini Pak Dedi, maksudnya itu saya concern ini karena saya lihat di chat banyak. Kemudian karena kita student status sebagai mahasiswa, jadi kita tidak bisa praktek langsung apa yang Bapak Dedi sampaikan itu karena tampilan kita tidak sama. Oke, ya. Itu masalahnya. Coba lihat. Bentar, kita lihat dulu ya. Saya pengalaman dulu Pak Dedi seperti itu. Jadi yang merubah itu adalah cost creator-nya membantu waktu itu. Iya, betul. Memang teman kalau sekarang itu tidak bisa Bapak Ibu karena ini kan sudah by system kan. Nah, mungkin sistemnya itu yang belum meregister itu secara tepat gitu loh. Nanti kita diskusikan. Sekarang gini, kalau Bapak Ibu mau coba, ada satu cara yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, nggak bisa ya. Saya akan siapkan satu kelas, ya. Nanti Bapak Ibu boleh kotak-katik. Nanti saya rubah Bapak Ibu sebagai teacher. Ya, oke, gimana? Ya. Aduh. Nah. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya. Halo Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, silakan. Itu semua item di Zoom itu harus dipastikan. Tadi saya lihat hostnya masih off gitu. Hostnya masih? Off. Lihat itu di contoh Pak Dedi. Jangan nanti ditiru. Itu lihat di item di Zoom tadi. Di semua di Zoom tadi. Di Zoom. Gimana? Zoom. Nah, itu kan ada tadi coba terus ke bawah. Yang di Zoom. Bentar. Langsung yang kedua, my course saya juga nggak ada Pak Didi untuk saya Pak Didi. Iya, itu tadi yang saya katakan kalau course-nya belum ada, itu mungkin karena Bapak Ibu yang prodinya belum mengalokasikan mata kuliah mungkin ya. Nah, kita tunggu aja tanggal 16 atau nanti kalau ada pengumuman lebih cepat akan kita sampaikan. Nah, dalam masa itu baru nanti Bapak Ibu bisa mengakses kelasnya sebagai teacher. Ya. Yang Mas Pri nanti dan yang Bapak Ibu yang sama kasusnya itu nanti akan kita coba untuk tanyakan ke LPTIK gimana apa bisa diedit secepat mungkin. Iya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas Pri ya. Pak Dedi, ini masuk Zoom nggak pakai password, kita langsung klik gitu tadi ya? Ya. Ya oke, makasih. Karena dia kan langsung terhubung, makanya kita menggunakan e-learning itu dia langsung langsung terhubung ya. Lagi khawatir ya. Iya. Jadi coba di Zoom-nya diulang lagi tadi Pak Dedi. Tapi saya salah tahu, tapi itu ada beberapa item yang mungkin perlu diingat coba. Bentar ya. Contoh kelas contoh. Kelas latihan tadi enggak Pak Dedi? Oh, namanya ya. Oke, maaf. Ya.
Halo Bu Subnidar. Halo juga. Jadi apa ya? Jadi Nah ini, oke sebentar ya kita Pak Yan dulu tadi. Gimana Pak Yan? Ya coba lihat di Zoom-nya tadi, lihat. Ini, Nah, saya terus klik. ya, terus ke bawah terus. Ya. Sebelum itu Pak Dedi, sebelum itu. Di atas. Sebelum itu. Artinya sebelum itu, sebelum tampilan ini. Oh, pengaturannya ya. Pengaturannya. Coba lihat. Ya. Oke, saya ulang dulu kalau gitu. Ya, kita bikin yang baru ya. Klik activities external tool. Activities external isi temuan 4 misalnya nama ya. Pilih Zoom. Pilih Zoom ya. Save and turn to course. Kemudian penjadwalan ya. Itu kan maksudnya. Nah, terus. Jadwal. Nah, lalu yang mana Pak? Ini kan judul ya, topik ya. Topik kan sesuai dengan nama mata kuliah. Deskripsi diisi dengan materi. Terus tanggal ditetapkan. Terus apa lagi Pak Yan? Halo? Pak Yan mute. Kalau ke bawah dikit Pak Dedi. Ke bawah dikit. Ke bawah dikit. Bawah dikit. Nah, terus itu tadi, ini host nih. Ada host off. Ini. Oh, ya. Itu. Ya. Itu. Nanti jadinya preview. Kalau ini terserah Bapak. Jadi kalau host on itu, begitu Zoom-nya hidup, langsung kamera Bapak hidup. Tapi kalau Bapak mau aba-aba dulu, ya di-off-kan aja. Ya, pengaturan Zoom normal, Pak. Ini kan kalau host on, jadi begitu... Langsung audio itu Pak Adi, sebaiknya itu telepon dan komputer audio. Masalahnya banyak mahasiswa yang menggunakan telepon kadang-kadang HP. Oh, bukan. Itu bukan begitu, gitu ya? Pak. Bukan gitu. Jadi audio itu saya sarankan ini komputer audio. Jadi suara. Karena kalau telepon itu, makanya kalau kita hidupkan telepon, ini teknis ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, tapi tidak apa-apa, ini kan kesalahan yang umum kita lakukan. Kalau kita lakukan telepon ini, nanti kalau Bapak kirim link Zoom-nya itu coba dilihat di bawah itu kan ada nomor telepon kan? Ada nomor telepon Amerika segala macam itu. Itu tuh karena sebenarnya kalau di luar itu kita bisa pakai telepon, kita nelpon dengar suaranya pakai telepon itu loh. Pakai pulsa kayak kita biasa nelpon, bukan pakai HP. Jadi sebenarnya ini yang benarnya itu di komputer audio aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pilih yang ini ya enggak apa-apa juga. Makanya. Tapi maksudnya bukan tampilan layar itu loh, bukan. Ini maksudnya bisa di telepon darat gitu. Landline ini Bapak Ibu. Pak Yan ya? Oke. Nah, yang lain ini dipelajari aja nanti fungsi-fungsi beda-beda, tapi sebenarnya sama aja dengan Zoom biasa. Sudah? Pak Dedi, izin bertanya Pak Dedi. Silakan Bu. Nih, kebetulan setelah dicek, akun yang aktif sekarang nih akun yang kosong. Yang kan kemarin ada 2 akun di e-learning, Mbak. Nah, yang lama itu yang penuh dengan isi segala macam itu, sekarang nggak aktif lagi. Ini gimana solusinya? Apakah harus langsung menghubungi Pak Dedi atau ke LPTIK? Makasih. Oh ya, jadi materi yang lama itu sudah dipindahkan oleh LPTIK ke e-learning lama Unja CID. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang kemarin sempat pakai ya, di semester kemarin kan. Nah, kayaknya tadi saya cek, barusan ini sedang tidak diaktifkan. Jadi oleh sementara itu, ditunggu saja, nanti saya coba tanya apakah masih bisa diakses. Tapi yang jelas nanti materinya itu kalau memang ada, tolong dipindahkan. Oke, makasih, Dad. Pak Dedi, Oke, Pak Dedi. Ya, siap. Pak Dedi. Ya, silakan. Ini orang tua yang nanya, Pak Dedi. Silakan, Pak. Pak Yantoro tadi, jangan ditutup dulu Zoom ini. Pak, yang halaman Zoom tadi mana, Pak? Oh, Zoom tutup ya? Yang Zoom tadi? Bisa, ntar. Coba buka sebentar. Nah, terus ke bawah tadi tentang meeting option tuh. Meeting option yang bawah tadi. Nah, itu kan ada berapa pilihan? Kalau di laptop saya ada 3 pilihan. Di sana ada 4 ya. Itu apakah kita klik seluruhnya atau yang mana yang diklik itu? Yang meeting option. Ini. Kalau enable join before host itu, kalau Bapak klik, berarti mahasiswanya Bapak belum hidupkan Zoom pun dia sudah bisa masuk ruangan.
Berarti itu bagusnya diklik aja ya? Kalau tergantung pilihan Bapak. Bapak maunya gimana? Nah, yang paling aman Saya itu jelaskan mana? aja. Supaya kita nggak repot. Kalau saya sebenarnya dicek juga enggak apa-apa yang ini. Enable join before host itu ya? Ya, jadi kan mereka udah gini, bisa kita masuk bilang, ruangan tanpa harus disuruh gitu ya? Iya, jadi kan Tanpa harus kalau diizinkan. misalnya Bapak jadwal jam 8 nih, tapi ternyata Bapak karena ada kegiatan apa namanya itu harus bisa bukanya baru setelah 8:10 gitu kan. Nah, kalau kita enable dia nanti anak itu bisa masuk, Zoom-nya ada tapi host-nya belum muncul gitu. Bisa. Oh gitu. Jadi artinya ruangan terbuka gitu ya? Ya, betul. Nah, kalau yang mute itu? Ya. Kalau mute itu, kalau Biar saya mute kan berarti jadi begitu mute. masuk mikrofonnya tidak bisa hidup gitu. Ini disarankan dicek itu, disarankan ya. Yang personal meeting ID ini saran saya tidak dipakai, kita pakai yang schedule aja karena Zoom itu sebenarnya dia punya dua metode untuk apa namanya itu? Dua metode untuk mengundang orang. Satu pakai personal meeting ID, yang satu lagi pakai schedule. Nah, ini sarannya tidak dihidupkan. Ya. Terus yang Kemudian terakhir, record meeting itu kalau misalnya begitu hidup langsung terekam gitu. Ya, itu yang merecord rekamnya kita pilihannya mau di atau e-learning Jan? kita sebagai host, Pak. Nah, itu perlu nggak kita centang itu record? Kalau saya iya supaya jangan lupa, Pak. Oh gitu ya. Kalau tidak dicentang apakah itu otomatis terekam e-learning ya? Kalau e-learning pasti terekam, tapi maksudnya kalau kita centang, maka otomatis begitu kita hidupkan Zoom-nya langsung kita punya video yang bisa nanti disimpan. Terekam gitu ya, terekam di laptop kita gitu ya? Ya, laptop. Oke, sedangkan kalau misalnya tidak dicentang, berarti kalau mau direkod harus Bapak klik recordnya dulu gitu. Itu kan kadang-kadang kita lupa tuh, Pak. Kalau saya makanya saya centang biasanya. Terus save yang terakhir itu apa, Pak? Terus ke bawah itu ada save, itu di save ya? Save ya, klik save. Seperti Di biasa. save ya? Iya. Kalau tidak di save, apa akibatnya? Ya, enggak tersimpan yang Bapak berubah tadi. Oh, itu. Oke. Terima kasih. Itu setting pertemuannya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Ya. Ya. Baik, nah ini pertemuan yang bersifat Zoom ya Bapak Ibu. Tapi seperti saya katakan tadi, pembelajaran daring itu hakikatnya tidak harus selalu dengan pertemuan virtual, karena bisa lagi banyak-banyak kegiatan lain. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat beberapa bentuk kegiatan yang perlu bisa dikerjakan di sini. Nah, saya tidak secara umum saja, nanti kalau ada waktu nanti kita akan coba diskusikan mana kegiatan yang bisa kita kerjakan yang menarik gitu ya, karena kalau waktu mungkin tidak bisa semuanya. Tapi saya klik dulu add activity. Nah, activity yang bisa kita kerjakan nih Bapak Ibu ini tersedia di sini. Ya, semuanya bisa dipakai, fungsinya beda-beda. Yang paling umum mungkin Bapak Ibu assignment, yaitu untuk pengumpulan tugas. Akan lebih baik daripada suruh kumpul kertas. Kenapa? Karena kita punya catatan anak sudah kumpul atau belum, ya kan? Terus bisa langsung kita nilai dan nilainya bisa langsung kita masukkan ke e-learning. Nanti bisa downloadnya bisa simpan ke Siakat. Oleh karena itu disarankan tugas itu kumpulnya pakai assignment. Nah, saya loncat sedikit. Yang kedua yang mungkin juga bisa kita gunakan sering adalah quiz. Ya kan? Quiz itu bisa untuk tes formatif, bisa untuk latihan, bisa untuk ujian. UTS UAS ya. Yang sifatnya bisa multiple choice, bisa apa lagi? Short answer, bisa matching, macam-macam ya, jenis-jenis assessment yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga yang sering juga mungkin kita gunakan dan disarankan digunakan namanya forum. Forum ya. Ya, forum itu untuk diskusi Bapak Ibu. Ya. Nah, diskusinya itu sifatnya itu asinkron. Jadi dia bisa ngepost kapan saja. Ya. Nah, ini akan sangat bagus apalagi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau project based learning, kemudian anak butuh melakukan diskusi antara dia dengan dia, itu bisa pakai forum. Ya. Bisa juga forumnya digunakan untuk percakapan terbuka. Jadi kapan aja anak bertanya bisa di situ. Ya. Kemudian naik sedikit lagi yang bisa kita gunakan itu adalah glossary. Nah, ini kedengarannya kayak milik orang pendidikan bahasa, tapi sebenarnya glossary ini menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa meminta anak membuat
apa namanya itu kamus bersama-sama. Jadi misalnya kalau orang biologi, tolong anak-anak kalian foto gambar hewan, lalu kalian berikan cerita ini hewan, ordernya ini, genusnya ini. Saya ingat juga lah dikit-dikit biologi ternyata ya. Nah kan gitu. Jadi kita bisa pakai itu untuk glossary. Jadi glossary itu kamus kolaboratif. Jadi setiap anak itu bisa menyumbang entry masing-masing. Ya, jadi bisa konsep, bisa gambar, bisa definisi, bisa macam-macam. Nah naik sedikit lagi. Itu ada namanya workshop nih Bapak Ibu. Workshop itu untuk sama dengan assignment, anak mengumpulkan tugas, tapi setelah mereka kumpul tugas nanti kita bisa minta untuk menilai tugas temannya, ya. Jadi penilaian sejawat atau peer review. Nah ini kalau ngomong seperti ini kan tidak mungkin saya terlalu keras-keras ke orang FKIP karena ahli semua gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Kemudian naik sedikit lagi, ini disarankan juga kita pakai namanya lesson, ya. Lesson itu adalah sebenarnya materi Bapak Ibu, ya bacaan, sama kayak kita pakai page, tapi dia bisa kita kombinasikan dengan pertanyaan. Jadi setelah membaca 2 halaman ada pertanyaan, ngecek ke belakang gitu kan. Nah ini bisa terpantau, langsung bisa dapat nilai. Nah naik sedikit lagi kita, wiki tidak ada lagi di sini ya. Iya ada H5P. H5P itu sebenarnya dasarnya mirip dengan kuis. Kita bisa bikin kuis, tapi dia sifatnya lebih interaktif, lebih cantik saja gitu. Oke. Nah, tapi dan bisa yang lain-lain, misalnya bisa video interaktif. Kalau Bapak Ibu pernah pakai Edpuzzle, kita bisa mereplikasi Edpuzzle dengan menggunakan H5P. Nah, ya. Nah, yang ingin saya jelaskan cepat sekarang ini adalah menggunakan attendance. Kenapa? Karena attendance ini adalah salah satu dari 3 pintu monitoring. Ya, pintu satunya tadi kan manual ya, pakai kertas. Pintu 2-nya pakai barcode. Nah, pintu 3-nya menggunakan attendance. Jadi sarannya kalau Bapak Ibu pembelajaran sifatnya asinkron, ya pembelajaran sifatnya asinkron, maka Bapak Ibu bisa menggunakan attendance ini. Jadi anak bisa presensi sendiri gitu. Dia bisa klik, saya sudah hadir nih, ya. Nah, saya tunjukkan ini, siap ya? Kita klik attendance, ya. Kemudian kita tulis namanya misalnya pertemuan 1, ya. Kalau mau ditambah dengan deskripsi juga silakan, ya. Materinya misalnya kan. Kemudian kalau mau dikasih nilai boleh juga di grade, ya. Nah, kemudian baru save. Oke. Bentar, saya rubah aja namanya biar tidak bingung ya. Presensi 1. Presensi 1. Oke. Nah, setelah presensinya siap, ini kita buat sesinya namanya Bapak Ibu. Jadi klik presensi. Ya. Nah, kemudian kita add session. Ya. Add session ini tetapkan tanggalnya sesuai dengan jadwal. Ya. Kemudian kita tuliskan deskripsinya pertemuan 1. Ya, disarankan untuk yang ini disamakan judulnya dengan isi RPS Bapak Ibu. Jadi yang topik baris pertama itu kan topik ya. Nah, topiknya tulis di situ, dia usahakan gitu. Oke. Yang lain-lain bisa diabaikan. Kalau Bapak Ibu ingin anak bisa merekord sendiri, ini dicentang ya, student recording ini. Ya. Nah, allow students to record on attendance. Yang lain itu bisa diabaikan kalau Bapak Ibu merasa enggak perlu. Tapi kalau misalnya ini contoh misalnya kasus Bapak Ibu ingin anak-anak presensi itu kalau mereka mengerjakan tugas. Nah, biasanya kita bisa kasih password. Ya, kasih password. Jadi masuk ke Zoom anak-anak silakan kita ke Zoom nanti selesai. Oke, silakan presensi sekarang, passwordnya adalah ini. Nah, ya, bisa. Jadi kalau mau. Dan kemudian time ini ditentukan jadwalnya Bapak Ibu. Jadi misalnya gini contoh, misalnya Bapak punya kelas jam 8 sampai jam 9.40 ya. Nah, ini. Jadi anak hanya bisa presensi itu di jam segini. Lewat dari itu dia dianggap terlambat. Oke? Selesai. Klik add. Ya. Nah, maka ini sudah siap. Oh ya, oke, tanggalnya ya. Tanggal sekarang mana bisa. Oke. Nah, sudah ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, setiap pertemuan itu kalau kita ingin ya, ini pakai kalau nih, artinya tidak tergantung mekanisme yang mau kita pakai, mau pakai barcode juga boleh. Nah, kalau pakai presensi, caranya buat presensinya, kemudian buat session namanya di dalamnya itu, 2 langkah. Nah, di session itu tetapkan
jam berapa Bapak Ibu mau presensi anak-anak. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Ya. Baik. Ya, itu silakan diatur, Pak. Jadi di presensi tadi kan, di bagian pertemuan 1 nih ya. Ini kalau Bapak salah nih, ini kan waktu nih, rentang nih. Ya kan? Nah, itu bisa diedit. Misalnya mereka boleh presensi dari jam 8 sampai berapa, Pak? 8.15 misalnya. Ini tinggal kita edit saja. Edit. Ya. Kemudian jadi 8.15. Nah, itu mekanisme yang Bapak Ibu sepakati dengan mahasiswa. Ya. Artinya tidak ada juga dalam panduan yang seperti itu. Jadi silakan kalau mau 15 menit, mau 1 jam, bahkan mungkin ini ada Bapak Ibu ya yang ingin, biar aja kalau gitu. Sebentar ya. Workshop. Gitu Pak ya, terjawab kira-kira ya. Pak Dedi. Iya, jadi ya silakan. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya. Jadi untuk masalah yang pertama yang mau saya pertanyakan Pak Dedi, apakah Zoom ini sudah saya paket langsung dengan ILMS-nya atau kalau kita melaksanakan ILMS-nya, Zoom-nya sudah langsung muncul? Gitu, itu inti penjelasan kita dari tadi, Pak. Iya, saya sederhana saja, Pak. Sederhana saja. Kita jangan bikin rumit. Kalau memang demikian, kenapa mesti harus tombol sana, tombol sini lagi? Langsung saja muncul, sudah. Laksanakan perkuliahan. Kok bisa harus diklik lagi sana? Kita orang yang tua-tuanya, apalagi yang masih belum familiar dengan IT zaman canggih sekarang ini, kita sederhana saja. Kan sudah ada sistemnya. Sistemnya langsung to the point saja. Ngapain tool sana lagi, kecuali ada keperluan yang lain, kan gitu. Kalau memang sepaket antara Zoom dengan LMS, sudah langsung buka pertemuan seperti yang kemarin kan enak. Saya kontrol dengan WA, bisa kok semua. Bagus, lebih bagus dari yang Bapak jelaskan. Kalau menurut saya ya, Ya. Tidak banyak tool sana, tool sini, tool sana. Itu kita bikin pening, Pak. Mantap, Gun. Mantap. Ya, begitu saja. Sederhana saja sudah. Apa ini bikin sudah situ. Itu Pak Gugun. Pak Gugun jangan marah. Begini, Pak. Marah, Pak. Itu bukan marah, itu memang orang Batak itu. Logat ini logat. Ya, sudah. Itu logat orang Batak itu, bukan marah. Ini sesuai dari sistem yang ada. Kalau di Batak itu paling ramah itu. Semua bayangkan kalau bagaimana dia marah. Lanjut modelnya, Pak. Ya, Lanjut. Oke. Lanjut berarti. Ya, lanjut itu ya. yang pertama. Pak Supri itu tidak seperti itu ngomongnya. Betul itu Pak Jadion. Udah paling lama itu. Ya, tapi yang ngomong itu Pak Gugun, bukan Batak. Tolong direvisi kalimatnya gitu. Iyalah. Jangan disamakan semua orang. Tidak, itu sudah lama Pak Gugun. Itu namanya pelecehan Pak Supri. Oke, siap. Terus, sudah. Bagus itu Pak Gugun itu usulannya bagus. Ya, artinya yang ngomong Pak Gugun loh Pak. Yang Pak Gugun yang ngomong, jangan semua orang Batak. Hati-hati, nanti semua orang Batak keluar loh. Oknum ya. Jangan generalisasi Pak ya, jangan generalisasi. Ini lanjut Pak Dedi. Udah, gini aja. Saya sebagai host. Kurangin lah klik-kliknya itu. Mari kita tenang. Cari klik yang lanjut Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, kita tenang dulu ya. Oke. Oke, lanjut. Jangan ditafsirkan marah, Pak ya. Bukan begitu karakter saya.
Ya, Lanjut. Jadi saya kira Pak Dedi ya, Halo. yang mau saya katakan khususnya bagi saya, kalau memang bisa diterima Pak, ya terserahlah. Tapi kalau tidak pun saya akan ikuti terus Pak. Karena kebetulan memang ini kan masih baru semuanya. Apalagi kita-kita yang begitu tidak familiar dengan tombol-tombol ID ini. Jadi mohon maaf, kalau memang seperti itu menurut pendapat saya, seperti antara Zoom dengan LMS tadi, sepaket saja langsung muncul sekali dua. Langsung ditempel Pak Gugun ya. Iya, betul. Yang kedua mengenai monitoring tentang absensi, saya kira dengan pembatasan waktu-waktu itu, saya kira lebih enak yang kemarin itu daripada yang baru ditambah-tambah sekarang ini. Lebih enak saya kira. Karena kemarin saya menggunakan WA dan menggunakan ILMS, hanya saja bedanya Zoom, gitu aja. Sekarang Zoom ini dengan ILMS-nya, kalau saya perhatikan dari penjelasan tadi, kaitannya apa? Untuk apa? Hanya untuk melihat apanya saja, melihat muka orangnya saja. Kalau saya Pak ya, kalau saya mengajar satu mata kuliah 3 SKS, saya duduk loh. Saya pantau dengan WA. Setiap 10 menit sekali saya pantau mereka. Semua masing-masing. Pakai WA. Saya buat grup. Kalau memang kita lakukan seperti itu, lebih bagus saya kira begitu. Saya tidak pernah meninggalkan. Kalau saya masuk 2 SKS umpamanya 100 menit saya di depan laptop, dan saya kasihkan semua materi-materi dibacakan mereka, dan saya pantau yang kalimat yang mana yang belum mengerti. Saya pantau melalui WA. Dan biasanya saya masuk setengah jam sebelumnya supaya absensi, supaya mereka pas masuk. Setengah jam saya buka itu LMS, silakan masuk melalui grup. Adapun bermasalah di dalam masuknya mahasiswa, apakah itu karena jaringan dan segala macam, setengah jam itu cukup waktu untuk memberikan informasi melalui WA. Saya kira itu yang saya lakukan kemarin itu, dan terpantau, dan saya catat semua. Saya coba amati, saya catat semua. Daripada seperti yang Bapak ini, terus terang saya ikuti dari kemarin itu, klik-kliknya itu saya yang kewalahan. Jadi mengenai masalah memindahkan file, masalah mengapakan apa melalui WhatsApp, saya buat bisa. Oke, terima kasih Pak. Baik, sudah Pak ya, Pak Gugun ya. Nah, sabar Pak Gugun. Saya gini aja. Mari kita tenangkan dulu perasaan kita, ya. Apa-apa kita sama-sama saling minta maaf gitu kan? Iya. Nah, tapi gini aja. Usul Pak Dedi, usul. Selain dari ini kita lalui secara Zoom seperti ini, saya usul dengan Pak Didi berikan juga catatan manual untuk para peserta. Baik, Prof. Ya. Catatan manual itu seperti begini. Langkah pertama klik ini, langkah yang kedua klik ini, langkah ketiga klik ini. Itu lebih mudah itu. Ya, Prof. Itu untuk mengatasi panduan begitu ya, Prof ya. Kesulitan yang tombol-tombol yang kita sekarang ini. Jadi ada catatan manual juga Pak Didi untuk membantu teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Didi. Baik, supaya kita sampai kepada tujuan juga nantinya, Prof ya. Saya jawab dulu yang tadi yang terakhir. Saya cuma perlu satu kalimat saja. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke kota baru, gitu kan? Ada pilihan mau naik motor, mau naik mobil, mau naik offlet, mau jalan kaki. Pilihan itu terserah kita. Tetapi bagaimana cara mencapai tujuan itu kan terserah kita ya. Tapi tujuannya harus tetap tercapai. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, oh saya dengan WA saja bisa, saya pakai Zoom saja bisa, kenapa harus repot-repot? Ya juga tidak ada yang mengatakan harus repot-repot kan gitu. Ya, itu betul-betul pilihan kita. Cuman memang artinya nanti ketika kita kenapa kita menggunakan pembelajaran daring? Ada beberapa level Pak. Level pertama itu adalah namanya enabling, karena kita tidak bisa ketemu tatap muka, makanya kita pakai Zoom, pakai WA segala macam, itu namanya enabling. Nah, yang lebih penting tuh kalau di saya itu adalah namanya yang ketiga itu adalah transforming. Jadi kita mentransformasi kegiatan pembelajaran. Ya, pembelajaran zaman sekarang tuh sudah kayak gitu sekarang itu. Ya, di mana peran dosen tuh juga sudah mulai bukan berkurang ya, tapi berubah. Oke. Jadi
Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, pilihan ini diserahkan kepada Bapak Ibu. Yang penting rumusnya adalah kita punya tugas tanggung jawab, mahasiswa punya hak dan kewajiban gitu. Itu saja gitu. Yang lainnya itu pilihan gitu. Kemudian Prof tadi pertanyaan mengenai panduan itu juga sebenarnya sudah ada. Kalau kita buka di website e-learning itu nanti bisa dicari panduannya berbentuk ini. Langkah-langkahnya sudah diberikan gitu. Pak Dedi. Ya Pak Ari. Boleh ngasih masukan sedikit untuk kawan-kawan yang kesusahan dengan sistem yang semakin mekanistik ini. Saya tahun lalu asal kuliah itu Pak Dedi, saya pakai sinkronos dengan asinkronos dua-duanya. Jadi semua materi tercatat di LMS, mahasiswa juga upload di LMS, tapi saya melaksanakan Zoom juga. Lalu foto-foto Zoom itu saya upload di LMS. Nah, jadi sebagai bukti bahwa saya melaksanakan Zoom juga. Mungkin bisa nggak itu aja untuk kawan-kawan yang agak kesusahan dengan sistem mekanisasi otomatisasi integrasi antara LMS dengan Zoom ini, mungkin menggunakan cara yang saya lakukan tahun lalu. Jadi laksanakan Zoom di luar ILMS, nanti foto-fotonya itu kan bisa di screenshot ya Pak ya, di layar komputer itu, lalu kita upload sebagai bukti tambahan bahwa kita sudah melaksanakan Zoom, kita upload di LMS. Mungkin bagaimana kalau usul saya seperti itu untuk kawan-kawan, terutama senior-senior kita yang memang kesusahan. Demikian Pak Didi. Betul. Sinkronis. Jadi gini, Zoom-nya itu kan saya pikir ya, mungkin sebagian kita menganggap Zoom itu wajib kan, dan rasanya juga tidak salah-salah, betul tidak Pak Aris ya? Ya kan? Atau betul. Misalnya kalau tidak pakai Zoom, misalnya ada yang pilih Google Meet, ya itu juga bukan masalah juga sebenarnya kan? Iya. Nah, masalah yang Bapak sampaikan tadi itu pelaporan itu juga tidak masalah. Cuman kan gini, LMS itu kalau menurut saya tadi kan minimal itu kita bisa menggunakan sebagai repositori materi kita. Jadi materi kita itu terdokumentasi. Karena kita kan tidak memandang untuk kita saja, tetapi misalnya suatu saat ada orang dari universitas lain ingin mengakses. Mohon maaf, suara kedengaran. Temit ya Pak Arya, sorry ya Pak Rianto. Nah ya, jadi sebenarnya gini, harapannya adalah LMS ini minimal digunakan untuk meletakkan materi-materi pembelajaran kita, sehingga dia bisa bersifat lebih permanen dan bisa diakses kapan saja di mana saja. Ya kan? Nah lebih dari itu sebenarnya kan gini. Kalau kita baca peraturan-peraturan rektor, peraturan menteri segala macam itu, dia lebih pada sifatnya memberikan izin, ya kan, membolehkan, tapi tidak mewajibkan. Itu belum sampai pada titik itu, walaupun mana tahu kan ke depan kita tidak tahu, tapi dia artinya memberikan izin. Misalnya kita tidak bisa ketemu tatap muka nih, kita boleh pakai Zoom. Kalau tidak juga bisa Zoom, kita bisa membuat kegiatan pembelajaran asinkron, anak baca materi, mengerjakan tugas. Lagi-lagi itu pilihan, kan gitu, ya. Apakah kita harus ambil ini? Nggak tahu juga. Tapi yang wajib bagi kita itu adalah kewajiban kita itulah mengajar. Mengajar tujuan tercapai, udah selesai. Mau kita pakai cara gimana? Setuju. Ya. Dedi, gitu ya. izin Pak Dedi. Pak Yan. Pak Dedi, mohon maaf Pak Dedi. Kami kebetulan alhamdulillah sudah masuk kelas saya itu ya. Tapi tampilan antara saya dengan miliknya Bu Destri ini berbeda. Saya nggak ada apa ya. Ini nggak ada inilah yang editing untuk ini. Editing itu nggak ada itu yang gigi-gigi itu. Gimana itu? Mungkin kasusnya sama Pak ya, masih sama kayak Mas Pri tadi. Masih sebagai student. Jadi sementara ditinggalin aja dulu, nggak apa-apa. Ya, dilupakan dulu. Dilupakan aja dulu. Oke. Nanti setelah, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya harap begini, dengan kalimat saya tadi itu kita berharap diskusi yang seperti ini, apakah kita mau pakai atau enggak, itu tidak jadi masalah lagi gitu. Ya, pilihan. Betul. Kita berada di sini pun pilihan sebenarnya Bu. Iya, betul. Lanjut. Kita lanjut ya. Iya, lanjut Pak Dedi. Lanjut. Mau ditanyakan Pak Dedi? Ya, silakan. Ini Pak Dedi, kan tadi kita pakai attendance ya, kehadiran. Apakah kalau kita ketika sinkronusnya menggunakan Zoom meeting, kan ketika siswa mengeklik join kan juga terdata kehadirannya. Apakah kehadiran yang di Zoom ketika dia kan, kalau kita sebagai siswa kan klik join, berarti kan dia terdata kehadirannya di LMS. Apakah harus membuat kehadiran juga ketika kita sinkronis menggunakan Zoom? Kalau sekarang memang masih harus, karena belum tersinkron ya.
Tetapi Ibu bisa juga ngisi manual kan? Misalnya setelah terjadi kelas itu laporkan berdasarkan Zoom itu Ibu pindahkan ke situ. Bisa juga. Artinya Atau sekarang barcode. belum bisa kita itu ketika mahasiswa mengklik join itu sudah otomatis terkoneksi ke Siakat itu belum bisa. Kalau Siakat kayaknya belum. Belum bisa ya. Oke, Kayaknya makasih Pak. Jadi tercatat di e-learning ada. Tapi kalaupun tidak bisa dipindahkan secara manual. Karena kita masih buka 3 pintu itu. Iya. Oke, makasih. Kalau sinkron kayaknya pakai barcode aja kayaknya lebih cepat. Kayak kita kemarin. Iya. Oke, Pak. Ya, Bu Ya. Nari ya. Oke, ya, siap. Kita lanjutkan. Apalagi yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Pengisian session tadi setelah presensi tadi Pak Dedi? Oh, oke, saya ulang ya. Ya. Baik, pertama di topik ini tidak boleh ditukar nih Bu Bapak Ibu. Ini agak sensitif. Jadi presensi ini harus letaknya di dalam pertemuan. Oke. Ya. Nah, jadi pertemuan kedua ini misalnya kita buat presensi 2 misalnya ya. Caranya klik resources, activities, pilih attendance, ya, kasih nama misalnya presensi minggu ke-2. Oke, selesai kita klik save. Kemudian ini sudah jadi tapi baru kotak luarnya itu loh Bu. Iya. Ya, nah, masuk dulu ke sini, klik Kita lagi. klik. Iya. Nah, kemudian baru kita namanya add session yang ini nih. Oh, iya iya. Nah, ya add session. Jam. Kemudian description ini ditulis saja sesuai dengan isi topik kita, Bu. Misalnya pembelajaran sinkron misalnya, pembelajaran sinkron. Oke. Nah, yang lain bisa diabaikan kecuali mungkin kalau kita ingin anak mengabsen sendiri, bisa sendiri dia klik di sini. Ya, kalau tidak usah dibiarkan aja. Selesai. Tanggal ya, sorry. Ini tanggal kayaknya kita bikin. Nah, selesai. Sudah jadi nih. Bapak Ibu, berarti sudah bisa diabsensi. Jamnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau mau misalnya cuma boleh 15 menit, itu terserah. Iya, iya. Mau 1 jam, mau 1 hari juga enggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya pembelajaran sinkron itu biarkan aja 1 hari. Pak Dedi. Ya. Untuk yang allow student to record on attendance itu tadi maksudnya mahasiswa mereka bisa klik sendiri. Iya. Klik sendiri. Kalau itu dikosongkan? Berarti kita harus masukkan manual, Pak. Oh, itu lebih bagus dicentang ya? Iya, kayaknya lebih bagus. Mereka ngabsen dirinya sendiri ya? Betul. Iya. Makasih Pak Dedi. Ya kan kita mau otomatis katanya kan ya. Iya betul. Cari yang paling sederhana Pak Dedi. Betul. Iya Pak Jepri. Ya. Cuman kan kadang-kadang ada juga yang bilang saya tidak percaya kalau mahasiswa klik sendiri ya. Itu macam-macam lah gitu. Iya. Pokoknya cari yang paling simpel Pak Dedi. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Wah, kayak lagu itu Bu. Ya. Oke, dah. Sudah selesai ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menerapkan ini, maka di setiap minggu ini harus dibuat 1 attendance yang ada di dalam 1 sesi. Jamnya disesuaikan, kemudian diberikan deskripsi, dan apakah diizinkan anak boleh klik sendiri atau kita yang isi sendiri. Kalau Bapak Ibu menggunakan ini, tidak perlu pakai yang metode lain, jadi tidak boleh di-double gitu. Ya, Pak silakan. Dedi. Silakan. Pak Dedi. Ya, silakan Pak. Untuk absensi ini kan tadi ada 3 cara ya. Ya. Barcode. Ya, yang coba ulangi Pak Dedi yang barcode itu sudah lama lupa ya Pak Dedi. Dari kalau Siakat. sekarang saya tidak bisa karena Siakat kita kan belum aktif nih. Iya, dari Siakat. Oh, ini tidak bisa ya? Ya, kalau sekarang dari tidak bisa. Siakat maksudnya ya. Tapi nanti ada videonya di LPTK sepertinya kalau Oke. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Sabar Bang Supri, sabar. Iya, kita belum ada Kita kelasnya, mencari yang Pak. paling sederhana. Belum mulai kuliah. Hidup ini pilihan. Ini pilihan. Yang paling sederhana. Oke. Sudah Bapak Ibu? Pak Dedi mau tanya Pak Dedi. Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Aku kok masih jadi ketagihan ya Mas Dedi ya? Masih apa? Masih ketagihan kenapa itu yang Bu Destri itu ada tool editing on, saya kok nggak ada sama-sama student loh gitu. Ganti laptopnya Pak Yantoro. Itu dari awal Pak Dedi, dari awalnya. Apa itu sebagai mahasiswa? Gini aja. Laptopnya ganti. Saya bisa mengedit Bapak sebagai teacher, tapi masalahnya saya takut nanti melewati sistem ya. Halo Pak Dedi.
Ya, silakan. Izin Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin apa Pak Dedi? Yang pertama itu bagaimana menyambungkan, mengintegrasikan ILMS ini dengan Spada. Abaikan dulu. Halo. Tunggu dulu. Spada itu ada ujung nanti. Pening kita kalau macam ini. Iya, ini belum selesai. Nah, ini belum jadi selesai ini. Kalau menghubungkannya gampang, Prof. Itu sekali klik aja. Yang penting kelasnya siap. Hari Nah, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Bisa di Spada. Karena penasaran nggak apa-apa saya tunjukkan. Tapi yang jelas gini, kalau sudah tersinkronisasi, dia bisa dibuka dan dibaca oleh orang. Jadi saran saya memang lengkapilah dulu rapi-rapi. Iya, baru buka. Baru kita share. Supaya kita workshop lagi. Betul. Gini sebenarnya gampang aja. Kalau Bapak Ibu nanti masuk kelas, di bagian paling bawah harusnya ada tombol share ya. Kalau sudah siap itu warna kuning. Warna kuning, betul. Ya. Ada tombol kuning itu kita klik share langsung dia ter-share di Spada ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah siap belum? Nah, sekali klik aja. Karena kalau misalnya ternyata Bapak Ibu edit lagi, share Spadanya ulang lagi, diulang share gitu. Alhamdulillah Pak Dedi, nama-nama mata kuliah sudah mulai masuk nih di LMS. Alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah mantap. Tergantung sama kimia juga udah. Ya, mungkin berangsur-angsur lah sampai semua selesai. Betul. Pak Dedi sudah masuk itu. Kok saya dengan itu sekali lagi ya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu ya, karena yang satu studi sama-sama ada keluar, saya enggak itu loh. Enggak apa Pak. Pak Ian, Maksudnya enggak ada ini, enggak ada tune editing on-nya itu. Gini. Pak Ian, kita ngopi-ngopi sambil ngoprek-ngoprek Pak Ian. Jadi turun, Imun saya turunnya nyari ini. Pak Dedi. Siap. Ya. Silakan Pak. Kumpul Pak Ian. Halo. Ya, Bapak Ibu, mohon. Ayahku disuruh jadi mahasiswa. Bentar izin Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tadi agak pindah tempat mati lampu jadi agak terlambat Pak Dedi. Mohon maaf. Gimana mati lampu Pak? Di tempat pagi Bang. Jadi ya. Cuman satu mungkin saya ketinggalan tadi Pak Dedi. Kalau ada mohon penjelasan di setiap pertemuan itu secara SOP-nya itu attendance apa saja yang harus diisi. Karena Bapak tadi bilang presensi harus ada, terus ini materinya harus ada, terus yang lain. Nah, secara SOP supaya nanti itu terintegrasi itu SOP-nya itu attendance apa saja yang harus dimuat di dalam satu pertemuan itu. Itu mungkin Pak Dedi sementara Pak. Baik, gini ya. Jadi satu, kalau untuk isi konten per pertemuan itu, karena kita ingin e-learning ini hidup kan, saya lihat sekurang-kurangnya ada materi di situ Bapak Ibu. Ya. File entah PDF apa itu ya. Iya. Dan kalau mau banyak juga enggak apa-apa gitu. Itu satu. Yang kedua itu kalau Bapak Ibu menggunakan metode attendance untuk presensi, itu attendance-nya harus ada di situ juga. Kalau mau pakai QR code enggak perlu berarti kan? Gitu Pak ya? Berarti QR code masih diakui ya Pak ya? Apa tuh? QR code-nya masih diperkuat yang siapkan. Kayaknya masih. Karena kan kita kan juga berpikir panjang Bapak Ibu. Kalau seandainya masuk tatap muka lagi kan kita punya banyak alternatif. Kan nggak mungkin ke tatap muka masih juga harus pakai Zoom kan gitu. Oke. Namun kalau kita pakai attendance juga masih diakui ya? Ya, bisa diakui. Oke, nomor 3 adalah kalau Bapak Ibu pakai Zoom maka link sudah gimana kemarin sama Budi? Hah? Halo? Terus Pak. Ya, yang ketiga kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom maka link Zoom-nya diletakkan di situ juga. Link diletakkan di mana? Di sini di dalam pertemuan ini. Oh ya, linknya. Oke. Ya, jadi kan itu ya. Satu materi, betul. 2 presensi, 3 Zoom. Ya. Pakai kalau gitu kan. Materi 2. Naik sedikit Bapak Ibu mungkin bisa membuat kegiatan pembelajaran di situ. Yang harus ada. Ya. Paling tidak kumpulan tugas ya. Kumpulan tugas. Nah, naik lagi semakin advance semakin baik gitu 2 presensi.
presensi, 3 link Zoom, link Zoom, 4 apa Pak Dedi? dan lain-lain. Dan lain lah. Oh, dan lain-lain. Ya. Izin bertanya, untuk memastikan, Jadi artinya minimal itu saja ya Pak Dedi ya. Artinya dan ini secara, di menu utama ini harusnya ada RPS Pak. Oh, RPS juga harus masuk. RPS, ya. Makanya jadi artinya supaya kita tidak disalahkan dalam melaksanakan tugas fungsi melaksanakan pembelajaran itu, harapannya standar operasional yang paling minimal yang kita buat di situ terpenuhi gitu Pak Dedi. Jadi kita belum sampai ke situ loh Pak. Kita belum. Nah, maksud saya tadi karena ada terkait tadi katanya pertama klik sana klik sini rumitnya minta ampun. Jadi kita ambil jalan pintas yang standar SOP yang paling minimalnya apa. Iya, makanya kita pakai standar yang super minimum karena memang aturan kesananya belum ada. Artinya belum pada tahap wajib loh gitu Pak ya. Belum tahap wajib kan. Tetapi kan gini, kita ingin e-learning kita hidup. Ya kan? Nanti pakailah embel-embel misalnya ada IQ yang harus dicapai misalnya gitu kan. Maka e-learning kita ini harus hidup. Nah, mengatakan hidup itu kan bisa sampai yang paling advance tuh Pak. Nah, tapi minimum kalau kita lakukan ada pertanggungjawaban kita minimal ada materi di situ kan. Materi, ada RPS, nah dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan. Makin advance tentu semakin baik lah gitu Pak. Pak Dedi. Siap. Pak Dedi katanya kemarin kalau nggak ada RPS nggak boleh kuliah. Itu gimana itu ceritanya? Betul itu, ya. Di mana di kontrolnya di mana itu? Di LMS atau di Siakat? Siakat. Jadi kan RPS kan kita harus ngisi Pak ya, ngisi manual sekarang kan, ketika. Nah, nanti tiap setelah isi manual, tiap pertemuan Pak ya? Sampai 16 ya. Iya, oke. Ya kan? Terus? Nah, setelah dimasukkan situ nanti Bapak kan langsung kelasnya dibuat tuh, kelas e-learningnya kan otomatis kan. Nanti dikasih waktu tuh kalau nggak salah, tapi nggak boleh lama-lama gitu. Kalau dulu kan bisa sampai akhir semester baru mulai isi kalau disuruh gitu kan. Iya. Gitu, Pak. Ini sekarang kan sudah dibuat mata kuliah semua Pak Dedi. Iya. Nah, isilah kalau gitu sekarang. Ya. Pak Dedi, apakah nanti kalau kita masukkan RPS di Siakat mengenai topik-topik per pertemuan, nanti topik pertemuan yang di Siakat otomatis langsung bisa otomatis ada di LMS per topik, karena di LMS kan masih topik 1, topik 2 gitu kan, belum ada nama-namanya. Apakah otomatis atau kita tetap akan nyusun ulang lagi yang di LMS? Setting ulang. Kemarin mintanya gitu, tapi LPTK saya belum tahu sampai di mana. Tapi kalau misalnya PS kan kita punya topik ya, minggu 1 pendahuluan kan, nanti otomatis di sini berubah. Itu harapan kita kemarin, tapi kita belum lihat gitu. Belum. Ya mudah-mudahan lah bisa, cuman enggak apa-apa kok, aman. Ya, yang penting itu aja. Mudah-mudahan. Pak Dedi. Kan mau nanya, kalau yang dulu kan LMS kita itu untuk kelas paralel itu satu mata kuliah, dalamnya kan dikelompokkan R01, R02, R03. Artinya kita segitu membuat aktivitas kan tinggal kalau aktivitas yang sama kita buat yang sama, kalau yang berbeda baru kita buat beda. Nah, sedangkan kondisi yang sekarang karena kita itu mata kuliah langsung dari Siakat, artinya kan terpisah nih Pak Dedi kelasnya R01, R02, R03. Kalau masalah topik kan tadi kemungkinan besar akan sinkron antara Siakat dengan LMS. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana untuk aktivitasnya Pak Dedi? Apakah ada cara kalau kita membuat aktivitasnya di R01 seperti kita di LMS itu bisa di Siakat itu kita bisa mengcopy paste di R02, R03 atau kita memang harus buat satu-satu gitu Pak untuk aktivitasnya. Bisa. Nah, mungkin itu yang ini ingin tahu itu bagaimana kalau kita membuat aktivitas satu di R01 bisa mengkopikannya ke R02 ke R03 gitu. Iya, bisa. Dan ini nanti sambil kita cerita ke Sepeda juga kalau apa ya bisa, karena nyambung sana itu nanti. Gini, sekarang saya tanya dulu, ini materi kira-kira langkah-langkahnya sudah ngerti itu ya? Sudah. Siap, insya Allah siap. Batas minimum kalau juga, kan? bisa dipraktekkan Pak Dedi, kebetulan di LMS saya sudah muncul mata kuliah itu semua Pak Dedi untuk kelas paralelnya. Betul. Bisa dipraktekkan maksudnya ya untuk pertama, Bapak Ibu kita siapkan dulu namanya master course. Kita siapkan di misalnya R01 ya. Tapi lah sepenuh-penuhnya. Makanya memang pembelajaran daring itu sebenarnya by design gitu. Kalau tidak by design dia pastinya berantakan gitu. Tengah jalan, oh aku kasih inilah gitu kan, kasih inilah gitu. Itu repot. Jadi rapikan dulu yang materinya. R01 gitu kan. Ya, sampai selesai ya. Sampai selesai misalnya 16 topik. Nah, nanti kita akan melakukan ekspor import. Oh, gitu. Nah, saya tunjukkan. Caranya ekspor import. Tapi
Saya tanya dulu, ini kira-kira sampai di sini sudah finish belum nih? Insya Allah siap, Pak Dede, aman, ya. aman. Tinggal nanti menambahkan mau ekspor impor ini ya. Ya, assignment, workshop segala macam itu ada videonya, bisa ditonton. Kata Ferdias itu jangan lupa like and subscribe. Kan? Kalau kalau YouTuber kayak gitu ngomongnya kan. Oke, saya siapin dulu ya, sebentar. Saya tunjukkan dulu